Tunggu-tunggu masuk di channel saya nggak masuk-masuk juga, katanya mau datang. Iya, kalau saya perhatikan begini bro Zul, Iya. ada beberapa orang itu kan suaranya mirip sekali dengan Bro Zuma ini kan. Kemudian seringkali kami juga menemukan beberapa Muslim ya datang ke channel kita juga. Mereka mencatutkan nama orang-orang yang kita sudah kenal, ya seperti Pak Lopo dan beberapa itu Bro Zuma itu sering mereka catutkan itu. Jadi kita tidak bisa disalahkan karena mereka datang mencatutkan nama itu. Kita tanya pun mereka mengakui gitu loh. Nah makanya kalau seperti yang lain ya, itu kan kami langsung hubungi, ini bro, ini datang dengan membawa nama bro, ini betulkah ini? Soalnya ini kan membawa nama baik bro juga gitu kan. Kita kan sudah saling kenal nih. Jadi kalau datang dengan nama itu kan kita tidak enak juga gitu loh. Nah ternyata diklarifikasi, oh enggak, memang saya juga lagi cari-cari gitu, orang itu membawa nama saya. Artinya apa bro Zuma, kadang-kadang kan ada orang mungkin, makan saya bilang kan bro ini kan sudah terkenal gitu loh, jadi kadang kan ada orang-orang memakai nama kita untuk apa mungkin cari popularitas atau gimana. Nah sehingga apa, nama bro akhirnya jadi dijadikan sebagai bulan-bulanan juga gitu, karena teman-teman kan mungkin lihat wajah bro kan, sehingga mereka tidak kenal. Jadi orang datang mungkin dengan suaranya mirip. Ya seperti saya sulit membedakan suara bro dengan bro ini Alwan. Itu mirip sekali suaranya. Kalau kita tidak teliti itu bisa salah karena suaranya mirip sekali. Nah, recording in progress. Terkecoh di situ gitu loh bro. Nah tinggal bro yang klarifikasi aja saya pikir. Kagak, sebenarnya teman-teman kita mungkin merespon si Juma kan ada akibat ada sebabnya juga. Iya, jadi ceritanya gini, ada oknum yang datang masuk ke Zoom-nya mereka, terus dibilangnya mereka berkongsi bahwa itu adalah saya. Makanya saya sih dalam hal ini senang, dalam arti kata artinya teman-teman yang ada di timnya Pak Bom Bom itu kan ada yang mengatakan mau berdialog. Nah ayo kita dialog, kan gitu maksudnya. Kalaupun misalnya nanti mereka mengatakan bahwa itu bukan saya, tapi pada dasarnya mereka mengaku bahwa itu adalah saya. Lalu kemudian melahirkan sebuah pemikiran di mana lahirlah channel-channel yang mengatakan Suma itu lari dan seterusnya. Ya sahabat Kristen kan ini orang baik-baik semua. Kenapa harus saya lari dari teman-teman Kristen? Lain cerita kalau kayak Pak Bom Bom di situ ngerumpi ngajak saya bawa badi 10 badi, ya itu nggak bagus itu. Ngapain coba kita mau bentrok fisik? Nggak perlu lah. Kalau kita perang pemikiran itu wajar. Karena kita sudah bersaudara tapi beda keyakinan, ya tak apa-apa lah kita berdialog tentang keyakinan itu. Tapi jangan sampai mengarah kepada iya, ayo Suma biar kau bawa 10 badi, saya nggak takut sama kamu loh. Siapa yang mau ribut? Nggak ada lah yang mau ribut. Bawa unta juga nggak apa-apa. Emang dari mana? Ya iya. Emang binatang kan ada yang di surga, ada yang mana gitu. Iya sama seperti kerubin kan. Kalau yang berwajah empat. Di unta di surga nggak? Unta kalau menurut keyakinan Zuma ini, unta di surga nggak? Ada nggak unta di surga? Yang pasti di surga itu pasti ada makhluk seperti binatang ada di surga. Nah, berupa unta. Diceritakan di kitab Anda kan juga diceritakan. Enggak, maksudnya kalau unta di surga ada nggak menurut keyakinan kamu? Ya yang dikatakan binatang ada di surga pasti ada. Unta ada nggak? Kalau itu saya tidak pernah dengar. Oh, nggak pernah ya udahlah. Bro Zuma. Nggak pernah dengar. Bro Zuma. Iya bang. Zuma. Iya. Kemarin kan saya nonton itu salah satu video Bro Nandar nih. Saya agak geli juga sih. Saya mau tanya sama Bro nih. Katanya siapa tuh yang sholat? Kemudian dia bertanya sama Nabi.
Terus Nabi bilang dia kan doa dua rakaat ya, lalu katanya dia berdoa sandalnya masuk surga. Nah, jadi saya tertawa juga sih, saya tertawanya begini, Bro. Setahu saya teman-teman Muslim ini kan kalau sholat kan pasti kan menanggalkan sandal ya di depan masjid kan, nggak boleh masuk kan. Malah saya pernah itu dimarahin gara-gara bawa sendal lewat emperan masjid, dimarahin sama penjaga masjid itu, saya mau cuci tangan gitu kan di rumah sakit. Nah, jadi setahu saya kan begitu ya, mau sholat itu kan sendal ditinggalkan di depan. Nah tapi kok di situ Bro Nandar itu kutip satu ayat mengatakan bahwa sandalnya masuk surga. Dan saya berpikir masjid aja nggak boleh bawa sandal. Terus kok bisa sandal masuk surga itu gimana? Gimana Bro? Menurut Bro sendiri gimana itu? Ada nggak dalilnya? Maksud saya yang dijadikan sebagai acuan. Saya lupa dalilnya itu dalilnya apa dia sebut dalilnya sih, cuma saya lupa dalilnya itu. Karena baru pertama aku dengar itu masalahnya kan. Itu loh. Jadi aku ketawa juga sih. Dia bilang dari hadis apa lah gitu katanya. Nah mungkin Bro kan lebih tahu kan. Saya lupa dalilnya itu, tapi dia sebutkan di videonya itu. Ya mungkin kalau misalnya ada dalilnya, barangkali bisa kita bahas. Karena yang saya tahu Rasulullah Muhammad SAW itu ketika dia berdialog dengan salah satu sahabatnya Bilal, ya beliau berkata kepada Bilal, hai Bilal, katakanlah amal yang sangat kau pentingkan selama karena aku mendengar bunyi sendalmu di hadapanku di surga. Itu yang saya tahu. Nah, lalu kemudian di hadis Bukhari itu Bilal menjawab, tidak ada satupun amalan yang lebih saya utamakan daripada mengerjakan wudhu, baik ketika dalam maupun siang, baik ketika malam maupun siang. Kemudian saya mengerjakan sholat setelah wudhu semampu saya. Itu yang saya tahu. Jadi gimana itu, Bro? Ayat itu apa dalil itu maksudnya mendengarkan apa tuh? Bunyi sendal di depan Nabi di surga itu gimana tuh? Nah, kalau di dalam pengajaran dari hadis Bukhari ini, itu Rasulullah Muhammad SAW itu mencoba untuk mencari tahu tentang amalan Bilal. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan hal yang sama seperti itu. Hai Bilal, katakanlah amalan apa, perbuatan apa yang kamu lakukan yang sangat kau pentingkan selama kamu menjadi Islam, menjadi pemeluk ajaran agama Islam. Karena saya mendengar bunyi sendalmu itu di hadapanku di surga. Artinya Rasulullah Muhammad SAW itu sudah tahu bahwa beliau Bilal ini kelak akan masuk ke dalam surga. Kemudian Bilal menjawab, tidak ada satupun amalan yang lebih saya utamakan di dalam setelah saya masuk Islam kecuali wudhu dengan baik ya ketika malam maupun siang, kemudian mengerjakan sholat dengan khusyuk. Seperti itu. Iya. Soalnya si Bro Nandar kan tidak menjelaskan begitu kan. Dia hanya bilang katakan bahwa sandalnya udah mendahului ke surga gitu. Jadi saya berpikir secara logika, lah saudara-saudara Muslim ini kalau sholat aja kan tinggalkan sandalnya di depan masjid saja, nggak boleh sandal masuk. Kok bisa surga tempat suci kudus, masa sandal yang duluan? Kan secara logika kan nggak masuk kan begitu. Nah gitu loh. Nah jadi ya kalau Bro. Tapi kalau misalnya dari pihak Kristen ditanyai dengan analogi yang sama, kira-kira apa jawabannya, Bang? Karena di dalam Alkitab itu tidak ada sendal masuk surga masalah. Ya, kalau misalnya ditanyai di surga ada minyak tanah, ada penjual, ada pasar, itu gimana? Enggak ada. Kalau ada gimana? Ada, Bang. Di mana adanya? Coba kasih dalilnya aja lah kita lihat. Kalau kan ada di dalam kitab Anda, bagaimana kemudian Bro kasih dalilnya. Tidak pernah baca? Enggak. Gadis saya tahu, disuruh. Saya tahu, tapi bro kasih aja, sebutkan aja biar kita buka lah. Disuruh beli minyak tanah di pasar? Iya, Bro kasih ayat kasih dulu. Itu apa dulu. Tentang gadis, tentang gadis. Iya, betul.
Oh, Ya, Itu maksud gimana itu? kita tuh, ya bro, maksud kita itu, bro itu kasih dalilnya biar kita sama-sama lihat gitu loh. Kalau tadi Eh, kan kalau dalilnya kan kalau saya tidak tahu, kalau saya makanya. tidak keliru itu di dalam Matius 25, coba dilihat Matius 25 ayat nomor 1 sampai nomor 13. Di sana dikatakan di surga wanita-wanita bodoh, kemudian ada yang wanita-wanita bijaksana itu minta minyak tanah, terus kemudian mereka diminta untuk membelinya di pasar. Oke, ayat 1 mengatakan begini ya, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama, nah kan namanya seumpama, Iya, perumpamaan, kan perumpamaan bro kan. Perumpamaan itu kan iya, sesuatu yang tidak seperti itu kan, gitu loh. Jadi Yesus sedang menjelaskan tentang iman untuk berjaga-jaga menantikan Yesus kan nanti datang kedua kali kan. Jadi Yesus sedang menjelaskan bahwa kamu harus mempersiapkan diri dengan iman setiap waktu karena Tuhan Yesus katakan bahwa dia datang itu tidak ada yang tahu, dia datang seperti pencuri pada waktu malam, tidak ada yang tahu, maka dia bilang hendaklah kamu berjaga-jaga siap sedia setiap waktu. Jadi kalau dia datang dia mendapati kamu setia gitu loh. Nah jadi itu kan namanya perumpamaan. Perumpamaan kan sesuatu yang bukan real kan begitu gitu loh bro. So, saya ambil contoh saja ya kan, misalnya bro nih sudah married kan. iya sudah. Nah oke. Nah waktu pacaran kan mungkin kasih kata-kata ya seperti engkau adalah merpatiku, kan tak mungkin itu cewek kita adalah merpati kan, tapi itu menggambarkan ketulusan kan, bahwa kita mengatakan bahwa engkau gadis yang tulus bagiku gitu loh kan, seperti itu. Kemudian kita katakan akulah madunya ya kan, akulah madu, kau kembang aku madu, artinya apa? Kembang itu kan wanita itu menarik bagi kita dan membuat kita mau datang terus dengan dia gitu kan. Itu kan sebuah perumpamaan, bukan sesuatu yang real gitu loh. Bukan pacar kita bunga dan kita benar-benar lebah kan, itu kan perumpamaan bro. Oh, jadi itu hanya perumpamaan saja ya? Iya, ya seperti bro tadi kan jelaskan tentang trompa tadi kan, ya seperti itulah kan, bro jelaskan seperti itu, oke kita terima kan, karena memang itu pemahamannya kan begitu. Baik. Halo bang. Halo. Ikut dong. ya silakan. Kita di sini diskusi bebas bro, siapa boleh. Oke. Enggak, oke. Saya pengen tahu penjelasannya tentang Matius 25 1 sampai 13 tentang gadis bodoh dan gadis betina ya. Gadis betina. Gadis bijaksana. Nah, coba bentar. Feedback ya? Halo. Ya, halo. Feedback gak? Enggak tuh, bagus ya. Oh, enggak ya. Oke. Ya. Bro siapa nih tadi? Bro siapa tadi? Iwan. Oh, Iwan. Bro Iwan Muslim ya? Sepertinya sih Muslim, teman Bang Juma nih. Kok ragu dengan ini Muslimnya? Jangan gitu dong, bro semua malu lah kalau dibilang gitu. Iya. Ya, Muslim aja, ngaku aja Muslim. Kalau non Muslim ngaku non Muslim gitu. Betul. Muslim bang, Muslim. Kenapa? Cuma saya pengen tahu aja. Tadi ada penjelasan tentang Matius 25 1 sampai 13 ya. Itu kan perumpamaan tentang hal surga gitu. Nah, diperumpamakan bahwa hal surga itu ada gadis-gadis bijaksana dan ada gadis-gadis bodoh gitu ya. Nah, sebetulnya tuh perumpamaan apa sih, konteks yang sebenarnya gitu. Nah, nanti kita bisa sharing nih. Nah, kita bisa sharing nih pemahaman Anda di Kristen itu seperti apa. Nah, nanti pemahaman kami di Muslim itu seperti apa nih gitu. Nanti konteksnya Yesus ini sebetulnya Muslim atau Kristen gitu. Ayo kita bahas. Ya, di sini kan konteksnya kan berbicara tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Dan bagaimanapun fenomena dua sisi ini pasti ada dalam kehidupan manusia. Ada yang bijaksana,
ada yang bodoh, kan begitu. Kalau ada yang bodoh pasti ada yang bijaksana, kan begitu, ada lawannya kan. Nah, makanya di sini kan dijelaskan. Jadi Yesus ini kan ingin menyampaikan tentang soal kerajaan surga ini, siapa yang nanti bisa masuk ke sana. Nah, lalu Yesus itu mengambil ada 10 gadis di mana ada 5 yang bodoh, ada yang bijaksana. Nah, di situ kan dikatakan yang bijaksana itu karena Yesus mengatakan sebelumnya bahwa dia datang itu seperti pencuri, tidak ada yang tahu, maka orang harus selalu siap. Ya, selalu siap. Nah, karena waktunya tidak tahu apakah dia datangnya subuh, apakah dia datangnya tengah malam, apa dia datangnya maghrib, kan tidak tahu kan, gitu. Maka disuruh siap. Nah, karena 10 gadis ini ada yang bijaksana, karena dia tidak tahu kapan waktunya, maka selain daripada dia bawa minyak yang ada di pelitanya, dia juga siapkan stok minyak. Sehingga kalaupun nanti datang lalu minyak di dalam botolnya itu habis, bisa dia tambah lagi. Sedangkan yang bodoh ini, dia hanya bawa minyak di lampunya saja, dia tidak bawa stok. Nah, ternyata waktu mereka menunggu terjadi bahwa sang mempelai lambat datang gitu. Dia lambat datang, akhirnya yang mereka punya lampunya sama-sama mati. Nah, waktu mati tiba-tiba mempelai datang. Nah, yang punya stok minyak kan ngisi. Sedangkan yang bodoh nggak punya, mereka mau minta sama yang bijaksana tadi. Cuma mereka bilang, oh nanti kami nggak cukup, kamu pergilah cari beli, gitu kan. Nah, jadi akhirnya mereka pergi. Waktu mereka pergi itulah sang mempelai ini kan datang. Nah, datang terus dia tutup pintu. Ya, yang lain dapat minyak tapi datang pintu sudah ditutup, nggak bisa dibuka lagi ke mereka gitu kan. Nah, lalu ntar dulu kita lihat dulu. Nah, ketika mereka kan suruh minta untuk pintu dibuka, mempelai tidak buka, ya tidak buka. Nah, karena itu Yesus menjelaskan, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sebab hal kerajaan surga seperti seorang yang mau pergi ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya. Itu dari konteksnya nanti dia jelaskan lagi gitu. Jadi Yesus sedang menjelaskan ya bahwa kedatangannya tidak ada yang tahu, maka kamu harus berjaga-jaga. Nah, kalau dalam penafsiran kita orang Kristen itu minyak dan lampu itu menggambarkan iman kepada Yesus. Jadi kita jangan karena Yesus tidak lama tidak datang, ya, terus kita akhirnya iman kita mati, gitu loh. Sehingga apa? Kita pergi tinggalkan Yesus, kan begitu. Kita tidak menanti dia lagi, kita tidak merindukan dia lagi, seperti itu. Sehingga ketika Yesus datang, maka dia katakan bahwa apakah anak manusia datang, ia mendapatkan iman di dunia ini, gitu. Nah, jadi yang bodoh ini tidak berjaga-jaga, dia tidak mempersiapkan imannya dengan baik, gitu loh. Sehingga ketika Yesus datang, udah dia tidak dapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Nah, jadi itu berbicara soal iman di situ. Bagi kami orang Kristen pemahamannya begitu. Makanya kita dituntut untuk hidup suci, hidup kudus, ya, berusaha untuk tetap hidup dalam kekudusan. Begitu. Itu ya, Bang. Kalau saya boleh dari perspektif Islam, boleh ya, Bang? Silakan. Jadi ditafsirkan dari perspektif Islam gitu. Kalau kita tafsirkan dari perspektif Islam bahwa Yesus sesungguhnya kan hamba Allah gitu ya. Yesus itu kan hamba Allah, anaknya gitu ya. Kalau di Islam itu hamba Allah gitu ya. Sebentar bro. Dalam konteks ini Yesus tidak berbicara tentang dia adalah hamba. Jadi kalau kita berbicara tentang Yesus hamba itu harus ada dalam konteksnya gitu. Nah, karena konteksnya itu berbicara apa sehingga dia katakan dia adalah hamba, ya. Kadang dia katakan dia adalah raja gitu. Jadi kalau dalam konteks yang bro kasih ini, ya, itu tidak berbicara tentang Yesus adalah hamba, tapi dia berbicara dia sebagai mempelai laki-laki. Jadi gini Bang, oke. Itu kan penafsirannya Kristen ya.
Iya. Kan kita sekarang saya bicara tentang penafsiran dari Muslim. Iya, silakan. Bahwa Yesus itu kan di Matius 12 ayat 18 dikatakan bahwa Yesus adalah hamba Allah gitu ya. Bahwa Yesus adalah memang hamba-hambanya Allah seperti nabi-nabi yang lainnya. Nah, konteksnya di dalam Matius 25 ayat 1 sampai ayat sesungguhnya harusnya Matius 25 1 sampai 46. Nah, kita bahas dulu 1 sampai 13. Di situ diantaranya adalah diperumpamakan hal surga adalah gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Nah, padahal kalau kita merujuk pada konteks yang sebenarnya, gadis bodoh itu adalah perumpamaan dari keimanan seseorang gitu kan. Gadis bijaksana pun juga merupakan keimanan seseorang gitu. Ada kaitan konteksnya dengan Al-Quran di situ, bahwa yang dimaksud gadis bodoh adalah orang-orang munafikun. Sesungguhnya di situ. Kemudian gadis-gadis bijaksana ini adalah lambang atau perumpamaan dari orang-orang yang beriman. Jadi ayat Matius 25 1 sampai 46 kalau tidak salah. Sebetulnya itu menggambarkan golongan manusia di dalam bumi ini gitu. Nanti ada di ayat 41 itu adalah orang-orang terkutuk. Nah, orang-orang terkutuk di situ adalah orang yang tidak menggunakan akal pikirannya terkait dengan talenta yang diberikan, tetapi dia tidak menggunakan akalnya dengan baik gitu. Kalau di Al-Quran yang 41 itu disebut binatang ternak gitu. Itu kalau di Al-Quran adalah surat Al-A'raf ayat 179. Nah, kaitannya dengan gadis bodoh tadi itu adalah orang-orang yang pura-pura beribadah kepada Allah, tetapi hatinya tidak ke sana karena ada kesirikan, ada iri dengki, kemudian ada pamrih dalam beribadahnya itu pamrih. Makanya di dalam Islam itu adalah orang-orang yang munafik gitu. Nah, kalau di dalam perumpamaan di Matius 25 itu adalah disebutnya gadis bodoh gitu. Nah, kemudian yang orang-orang beriman itu dilambangkan atau diumpamakan adalah gadis-gadis bijaksana. Nah, orang kafir di situ dilambangkan di 41 adalah orang terkutuk gitu. Jadi kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran 1 sampai di surat Al-Baqarah ya, itu menggolongkan manusia menjadi 3 golongan. 1 golongan orang beriman, kemudian golongan orang munafik, kemudian golongan orang kafir. Nah, ini ringkasannya kalau di ajarannya Yesus itu ada di Matius 25 1 sampai 46. Itu kaitannya dengan konteks yang sebenar-benarnya gitu ya. Nah, kenapa disebut gadis bodoh gitu? Nah, itu bisa nanti abang nih kalau mau belajar apa ya terkait konteks sebenarnya itu nanti ada di surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu di ayat 12 sampai 14. Itu sangat jelas sekali. Jadi gadis bodoh, gadis bijaksana, penjelasannya di dalam Al-Quran ada di surat Al-Hadid. Al-Hadid itu surat berapa, Bro? 57, Bro. 57 ya. Coba dibuat 57 itu di ayat 12 sampai 14 kalau tidak salah. Itu benar-benar rinci detail terkait dengan penjelasan yang gambaran atau perumpamaan yang ada di Matius 1 sampai 13 itu gitu. Nah, kenapa di akhirnya di Matius 25 disebutkan di ayat 13 berjaga-jagalah gitu ya. Nah, itu berjaga-jagalah itu artinya apa? Yesus itu mengajarkan kepada umatnya, kepada pengikutnya agar selalu beriman dengan benar gitu. Karena di 13 itu orang yang mati tidak tahu gitu. Kapan saatnya mati itu tidak tahu.
Kapan saat ajal dijemput itu tidak tahu. Makanya Yesus mengatakan hal seperti itu. Sebetulnya seperti itu, bukan Yesus yang menjadi mempelai, bukan. Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, ini loh kalau beriman seperti ini, kalau munafik begini. Jadi kalau nanti sampai di akhirnya ajal menjemput, nah yang munafik akhirnya ke neraka, yang beriman tetaplah masuk surga gitu. Coba dilihat nanti di nah penjelasan saya ini tolong dilihat di Al-Hadid. Coba Bang, buka Bang. Kalau bisa Bang. Bro. Al-Hadid apa Bro Kodet? Bisa di share screen. Enggak ada Alpiang enggak. Nggak ada, gue nggak ada itu apa ada ya? Al-Quran. Si Juma itu, mungkin Juma kan pinter dia. Iya. Bro Juma bisa iya. Bro. Yang orang Islam lah, yang Muslim, saudara Muslim. Ada pakarnya di situ Bro. Kasih untuk beliau share screen. Ya mungkin aja hafal ya Zuma ya, nggak tahu dulu. Keren nggak? Atau Pak Iwan hafal nggak? Saya nggak hafal, cuma saya pernah baca saya pernah baca di situ ya. Jadi saya menemukan bahwa Matius 25 itu 1 sampai 13 penjelasannya ada di tadi tuh Al-Hadid. Iya. Zuma itu kan Ustadz Pak Iwan. Ya. Ustadz mungkin gitu ya? hafal. Begini, boleh. Pak Iwan. Begini ya. Hubungan tentang perumpamaan. Nih, aku udah dapatnya aku nih. Ya, sebentar. Hubungan tentang perumpamaan yang tadi, kalau Pak Iwan korelasikan dengan keimanannya, itu tadi saya pikir sih kagak sesuai lah gitu. Nggak sesuai. Jadi gini, saya nggak sesuai. Maksudnya gini Bang, ini saya udah dapat ya. Saya udah dapat penjelasan di kita baca tafsirnya aja, bukan tafsir, kita baca terjemahannya saja ya. Biar nggak boleh nggak Arabnya dulu Pak? Nggak usah Arabnya aja. Arabnya dulu lah baca aja. Biar ini Ustadz tuh kan ada Ustadz tuh Zuma. Nah, suruh baca deh. Nah. Iya. Boleh saya bacain itunya? Terjemahannya? Silakan. Nah, gitu ya. Nih. Ingatlah ketika engkau melihat pada hari kiamat orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan, cahaya iman dan amal soleh mereka bergerak cepat di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka sesama mereka berjalan, serta dikatakan pada mereka, berita yang menggembirakan kamu pada hari ini, kamu akan beroleh surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekal kamu di dalamnya, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Nah, oke, ini masuk ke yang ayat 13-nya, garis-garis bodoh nih. Ingatlah sesama orang-orang munafik. Nah, ini garis-garis bodoh di sini diibaratkan sesama orang munafik, laki-laki dan perempuan yang sedang meraba-raba dalam gelap gulita pada hari kiamat. Berkata kepada mereka orang-orang beriman. Nah, di situ kan dikatakan orang-orang garis-garis bodoh kan minta minyak kepada orang beriman ya. Nah, di sini, tunggulah kami, biarlah kami mengambil sedikit dari cahaya kamu. Nih, orang-orang gadis bodoh ini minta cahaya sedikit kepada orang-orang beriman. Nah, lalu dikatakan kepada mereka secara mengajak-ajak, baiklah kamu ke belakang, kemudian carilah cahaya di sana. Nah, itu kalau yang tadi di perumpamaan itu, carilah kamu minyak ke sana ke tukang minyak, kan gitu ya. Nah, kalau di sini, carilah cahaya di sana gitu. Serta diadakanlah di antara mereka yang beriman dan yang munafik itu sebuah tembok yang mempunyai pintu. Nah, di situ kan juga dibatasin pintu kan, akhirnya
orang-orang munafik tidak bisa masuk ke dalam jamuan perkawinan gitu di situ kalau nggak salah ya. Nah, orang-orang itu dibatasi oleh tembok gitu, oleh dinding gitu. Di sebelah dalamnya mengandung rahmat surga yang nikmat, dan di sebelah luarnya terdapat azab neraka gitu. Jadi antara gadis bodoh dan gadis bijaksana ada sekat, ada pemisah. Nah, disitulah pemisah itu membatasi mereka yang bijaksana masuk surga, yang gadis bodoh adalah masuk neraka gitu. Terus kemudian di ayat 14-nya nih, ini ada kaitannya, pokoknya 1 sampai 13 penjelasannya ada di sini. Sama persis. Pak Iwan sebentar, tadi kata Zuma ada pasar. Betul. Mungkin di ayat Bapak itu ada pasar nggak di situ? Itu sebetulnya cuma pemahamannya yang terkait dengan minyak itu dikaitkan dengan pasar. Betulnya nggak ada ke situ kan gitu. Ya, saya nanya, apakah di ayat yang Nggak ada Bapak itu. maksudkan tadi ada pasar gitu? Dia berpikir ada pasar gitu. Nah, Gimana kalau tuh? di Matius kan cuma suruh nyari minyak ke belakang kan, suruh beli aja kan gitu ya. Nah, suruh beli minyak itu kemana aja terserah gitu. Padahal minyak itu adalah pelita cahaya sebetulnya itu. Carilah cahaya yang kamu tidak punya gitu. Itu kiasan. Jadi 1 sampai 13 di Matius 25 itu adalah kiasan, adalah perumpamaan. Tidak bisa kita terjemahkan atau kita pahami secara harfiah gitu. Nah, seandainya Bapak-Bapak ini paham betul 1 sampai 13 terkait dengan ayat hadits 12 sampai 14 ini, saya yakin nih teman-teman akan berpikir ulang nih gitu. Oke, saya tanggapi ya. Jadi gini bro, itu perspektif bro tentang ingin menjelaskan tentang al-hadis ya. Apa itu? Hadits, itu hak. Bang. Ya, Bukan al-hadis ya. Iya al-hadis kan. Iya. Nah, itu hak bro. Boleh, tapi ini Alkitab kami ya. Kalau minyak itu punya simbol itu Cahaya, Bang. enggak. Kalau di sini bukan cahaya, minyak. Apa tuh? Iya, maksudnya Kalau gini, itu kan perumpamaan. Iya. Justru perumpamaannya berbeda sekali, Mas Iwan. Justru itu. Justru karena itu harus hati-hati nih. Jadi kalau berbicara di sini kan ada minyak, ada lampu. Nah ini kan kata-kata kias semua. Jadi kita tidak bisa langsung mengatakan begitu ya, karena minyak ini dalam Alkitab itu simbolnya banyak, bisa tentang iman, bisa tentang Roh Kudus gitu. Lihat konteksnya di mana dia sedang berbicara dan pakai itu sebagai simbol gitu. Jadi kalau di sini simbolnya itu tentang iman, minyak benar, itu tentang betul. iman. Benar gini Bang. Oke, saya setuju. Jadi simbolnya adalah iman. Jadi di sini bukan lampu lain lagi. Lampu itu berbicara tentang terang, beda lagi simbolnya. Jadi kita tidak bisa langsung menyamakan antara minyak dengan lampu, tidak bisa. Bukan lampu, cahaya. Sorry Bang, bukan lampu, cahaya Bang. Dibedakan Bang, bukan lampu, cahaya. Iya, lampu itu kan beda, memancarkan cahaya lampu. Kan, betul. Lampu cahayanya itu memancarkan cahaya kan, gitu. Nah, sedangkan dalam konteks ayat ini, dalam Matius 25 ini, dia memisahkan antara lampu dengan minyak. Dia berbicara tentang soal lampu dan minyak. Nah, kemudian ini berbicara tentang menyongsong mempelai, gitu loh, mempelai. Gitu, yang akan datang yang tidak diketahui oleh siapapun waktunya. Itu kematian Bang. Di sini. Itu kematian. Bro, itu tafsir bro, silakan. Ntar dulu, dengar dulu. Tadi bro kan ngomong, saya diam dengar. Nah, sekarang giliran saya untuk bicara. Ya, jadi dalam konteks ini tidak sedang berbicara soal kematian, enggak. Bisa saja menafsir, bisa ke sana, bisa kematian, bisa kedatangan Yesus kedua kali, ya. Tetapi ini sedang berbicara tentang sang mempelai. Nah, Yesus itu menyebut dirinya sebagai sang mempelai laki-laki, sedangkan umat yang percaya kepadanya itu adalah mempelai perempuan. Nah, di sini dikatakan ada dua kelompok gadis, yaitu gadis yang bijak
dan gadis yang bodoh. Nah, ini tidak berbicara tentang orang di luar kekristenan yang percaya kepada Yesus. Enggak. Ini tidak berbicara, konteksnya tidak berbicara itu. Ini sedang berbicara tentang orang yang sudah percaya Yesus. Namun ada dua golongan. Ada yang bodoh, ada yang bijak. Nah, dan itu makanya dari awal kan saya bilang, kalau ada bijak, berarti pasti ada yang tidak bijak atau bodoh, kata lainnya bodoh, kan? Dari awal tadi kita prolognya itu. Nah, jadi di sini dalam kekristenan itu juga ada orang yang bodoh dan ada yang bijak. Nah, yang bodoh ini percaya Yesus, tapi dia tidak berjaga-jaga. Contohnya, dia mengaku orang Kristen, tapi masih juga berzina, masih juga mabuk-mabukan, masih juga minum alkohol sampai mabuk-mabukan dan seterusnya gitu kan. Pokoknya hal yang bersifat dosa masih dilakukan. Itu loh. Tapi juga masih rajin juga ke gereja, misalnya beribadah gitu kan. Nah, sedangkan ada golongan yang benar-benar dia hidupnya mau kudus. Dia menjauhkan yang namanya dosa. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi itu. Dan itu yang kita kenal dengan kelahiran kembali. Gitu. Nah, itu ada dua itu. Jadi kelompok yang bijak, dia mempersiapkan imannya terus. Dia bukan hanya sekedar pergi beribadah atau hanya memberikan persembahan dan seterusnya gitu. Tapi dia benar-benar mau melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan gitu loh. Nah, jadi ini tidak berbicara. Nah, dan di situ dikatakan mereka ini sedang menyongsong sang mempelai yang akan datang. Siapa mempelai laki-laki itu? Dalam kekristenan mempelai laki-laki cuma satu, namanya Yesus. Gitu loh. Nah, ketika sang mempelai datang, tengah malam datang, tidak disangka-sangka dia masuk, disongsong sama yang 5. Nah, setelah yang 5 tadi pergi beli minyak datang, mendapati kiri pintu sudah dikunci dan mereka mengetok, tapi Tuhan bilang apa? Kamu tidak bisa masuk, pintu sudah dibuka sama mereka gitu loh. Nah, jadi artinya ini pengertian bagi kami orang Kristen ya. Kalau jadi orang Kristen itu sungguh-sungguh siap sedia dalam segala waktu karena Tuhan datang. Ya seperti Bro bilang tadi kan, salah satunya adalah kematian. Nah, waktu kematian datang menjemput kan kita tidak tahu kapan. Nah, kalau waktunya kematian datang menjemput, kita benar-benar siap untuk menghadap sang mempelai itu gitu loh. Nah, seperti itu Bro. Dalam konteks ini ya, konteks Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30 ini. Itu. Oke, saya boleh bicara, Bang? Bang Iwan? Boleh, Juma. Silakan. Nah, di sini kan jadi terima kasih. Jadi kalau misalnya dikait-kaitkan antara apa yang diterangkan di dalam Matius 25 tadi dengan yang dibawa oleh saudara Iwan ya terkait dengan Al-Qur'an surah Hadid di mana diterangkan di sana bahwa yauma taral mu'minina wal mu'minat ini bercerita tentang betul yang diterangkan tadi Bang Iwan bahwa ini terkait dengan amal perbuatan ketika manusia itu hidup di atas muka bumi. Karena ini terkait dengan hal yang sudah terjadi setelah kehidupan. Nah, kalau kemudian cerita yang abang tadi ya, Bang Sniper tadi jelaskan tentang apa yang kemudian mempelai wanita, mempelai laki-laki, mempelai laki-lakinya adalah Yesus dan kemudian mempelai wanitanya adalah teman-teman Kristen. Kalau di Islam kan jelas tuh, di Islam itu jelas bahwa atiullah wa atiur rasul itu adalah kaidah yang sangat jelas. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, yang dianggap sebagai orang yang beriman dan bertakwa adalah yang taat kepada Allah. Taat kepada perintah, kaidah-kaidah, ajarannya, firmannya. Nah, apakah ini juga berlaku kepada teman-teman Kristen? Disebut sebagai wanita yang cerdas, yang menyongsong mempelai laki-lakinya adalah teman-teman Kristen yang mengikuti ajaran Yesus. Ataukah mereka yang hanya mengaku di mulut, mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi pada dasarnya dalam kehidupan keagamaannya tidak mencerminkan sedikit pun ajaran Yesus yang mereka lakukan. Itu gimana tuh Bang? Ataukah mungkin yang bodoh ini adalah mereka yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan atas nama Yesus, tapi dalam agamanya sedikit pun tidak melakukan sebuah prosesi keagamaan yang
berlandaskan terhadap ajaran Allah atau ajaran Bapak yang disebut oleh Yesus. Itu gimana, Bang? Karena di situ dikatakan 5 bodoh, 5 cerdas. Yang bodoh ini yang mana, yang cerdas ini yang mana? Silakan. Iya, boleh saya menanggapi gimana, Pak? Oh, silakan. Ya, silakan. Iya, setuju sih sama prinsipnya Bang Zuma, cuma ada perbedaan mencetok di sini ya. Memang benar sih si Bang Zuma ini bilang memang ini ada yang tadi istilahnya itu memang harus mengikut berbuat sesuai dengan ajaran begitu loh. Tapi ada satu prinsip perbedaan yang antara Yesus dengan para pengikutnya dan orang di luar Yesus gitu loh, yaitu penyatuan Yesus dengan para pengikutnya yang digambarkan oleh Bang Sniper tadi, yaitu perkawinan. Ini penggambaran perkawinan itu karena Yesusnya nanti akan bertanggung jawab dan terikat penuh terhadap jemaatnya, makanya seperti orang yang menikah, dan itu penggambaran itu tidak ada di luar Yesus gitu. Sedangkan untuk melakukan sesuai dengan ajarannya, ya sepakatlah. Cuma kita untuk Yesus ini ada satu tingkat yang lebih tinggi yang menurut saya berbedanya mencolok, yaitu penyatuan Yesus dengan jemaatnya dengan gambaran pernikahan ini yang digambarkan oleh Bang Sniper ini. Mungkin Bang Sniper mau menjelaskan masalah pernikahan lebih dalam, ya silakan, Bang. Iya, jadi itu makanya Yesus memakai analogi pernikahan. Makanya pernikahan Kristen itu menggambarkan kesatuan antara umatnya dengan Yesusnya. Jadi pernikahan itu dalam kekristenan itu punya makna beberapa ya. Satu, itu menggambarkan hubungan keintiman antara sang pencipta dengan ciptanya, yaitu ciptanya yang paling mulia, yaitu manusia. Pada waktu itu kan Adam dan Hawa, lalu nanti keturunannya. Itu gambaran pertama. Yang kedua, itu menggambarkan antara Israel, umat pilihannya, dengan Yahweh Elohim. Gambaran yang ketiga adalah hubungan suami istri secara biologis, ya, secara letterlek, ya. Nah, dan gambaran yang ketiga adalah hubungan antara Kristus dengan jemaatnya, gitu. Makanya pernikahan Kristen itu tidak boleh bercerai, karena itu menggambarkan hubungan antara sang pencipta dengan dirinya dan Kristus dengan jemaatnya. Itulah sebabnya kalau ada gadis lain atau perempuan lain, itu kalau dalam perjanjian lama, itu Yahweh Elohim mengatakan bahwa itu perzinahan secara rohani. Dan dia katakan bahwa dia adalah pencemburu. Dia tidak mau ada sesembahan lain selain dirinya. Maka pernikahan dalam kekristenan itu menggambarkan relasi itu begitu dalam. Nah, jadi makanya kita dalam kekristenan itu tidak boleh, kecuali setelah meninggal. Boleh Anda menikah lagi, itu boleh. Tapi selagi masih hidup, maka Yesus katakan bahwa engkau membuat istrimu yang menikah dengan orang lain itu berzina, engkau pun menikah dengan wanita lain, kamu berzina seumur hidup. Nah, dan Yesus katakan seorang pezina tidak boleh masuk di dalam kerajaannya. Itu. Jadi itu gambaran pernikahan loh ya. Nah, seperti itu. Jadi kita memang tidak sedang berbicara soal pernikahan, tapi ada sangkutannya ke sana. Nah, dalam kita konteksnya di sini begitu. Menggambarkan, di sini kan dikatakan mempelai laki-laki ketika datang, mereka yang pergi. Betul, saya setuju dengan Bro Zuma tadi bahwa di dalam keagamaan ini kan orang kan ada yang cuma mengaku dengan mulutnya, tapi dalam kelakuan prakteknya kan tidak melakukan. Misalnya Yesus bilang jangan berzina, tapi ada orang Kristen juga berzina gitu loh. Bahkan sampai ke toko-toko agama juga ada yang berzina. Kita tidak bisa ibaratnya menyangkal itu, karena itu kan kelakuan oknum-oknum yang melanggar. Maka ketika teman-teman muslim misalnya bertanya, itu ada pendeta yang berzina. Oh iya, mereka melanggar perintah Yesus, perintah Tuhan di dalam Alkitab. Jadi itu individual yang melanggar perintah. Kita tidak setuju. Gitu. Nah, jadi yang jelas Tuhan tidak menyuruh mereka begitu. Tuhan melarang, tapi ketika mereka lakukan itu berarti mereka kan melanggar perintah itu sendiri gitu loh. Sama dengan misalnya Adam dan Hawa. Tuhan katakan jangan makan buah pengetahuan dan baik dan jahat, tapi mereka melanggar. Makanya mereka berdosa gitu. Makanya di dalam Alkitab itu namanya dosa itu adalah pelanggaran terhadap
hukum atau firman-Nya Tuhan. Jadi ketika kamu langgar satu perintah, ya sama aja kamu melanggar semua. Itu loh. Nah, makanya Yesus kan bilang kan, alangkah susahnya orang masuk surga. Yesus pakai analogi-analogi lain. Ya, seperti pintu itu sesak dan sempit, ya jalannya sempit dan lain sebagainya. Bahkan memakai analogi unta melalui lubang jarum, kan begitu. Nah, gitu Bro Zuma, tambahan dari saya gitu. Bang, dikit Bang. Boleh dikit lagi? Silakan, silahkan Bro. Terkait Matius 25 itu kan bisa dikaitkan dengan dakwahnya ketika Yesus berdakwah dengan Bani Israel tentang akhir zaman ya. Ini kan dakwah Yesus kepada umatnya yaitu Bani Israel tentang akhir zaman. Jadi bicara tentang surga. Bagaimana sih orang masuk surga itu kan gitu. Makanya diibaratkan orang yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang beriman gitu. Mereka yang mengerjakan amal-amal saleh, benar-benar apa yang dikerjakan itu bukan hanya untuk mendapatkan pujian, kemudian ditujukan kepada orang lain kan gitu. Nah kaitannya dengan gadis bodoh dan gadis bijaksana ini kan terkait dengan orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan golongan manusia yang ada di bumi ini, baik Alkitab, baik Al-Quran, itu menjelaskan bahwa manusia yang ada di bumi ini ada 3, tidak lebih. Jadi 1 orang-orang beriman, 1 orang munafik, yang satunya orang kafir gitu. Baik itu di Alkitab maupun di Al-Quran, bahasanya seperti itu. Itu pokoknya. Gitu. Nah, boleh saya tanya Bro? Saya boleh tanya. Pemahaman Bro sendiri atau teman-teman Muslim gitu kan? Iman itu apa sih? Iman itu apa? Ya, kita mau samakan persepsi dulu kan supaya nanti jangan sampai Bro bicara iman tapi persepsinya beda dengan saya berbicara iman tapi persepsinya beda gitu loh. Nah, jadi kita harus samakan persepsi dulu baru kita bicara tentang iman kan begitu Bro. Kalau bicara iman, saya pikir kita sama persepsinya ya. Misalnya gini, iman adalah 1 pembenaran hati terhadap apa yang disampaikan atau kita dengar di telinga kita nih, kan gitu ya. Kemudian kita mengimani, membenarkan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi kita. Nah, kemudian percaya hari kiamat, percaya juga dengan keyakinan kita, kemudian kita melakukan itu. Nah, itu kan iman kita nih gitu. Nah, masalahnya supaya maksud saya itu kita kan harus samakan persepsi dulu supaya ini kan. Nah, kalau kami ya, kalau kita di Kristen iman itu begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kita mengharapkan kan ada sesuatu yang di depan ya, belum ada kan, belum ada gitu loh. Ada di depan. Nah, kemudian dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya sesuatu yang kita tidak lihat gitu loh. Tapi kita beriman bahwa itu akan terjadi gitu. Jadi sederhananya kalau kami orang Kristen sederhana iman itu adalah percaya. Gimana Bro? Kalau di Muslim sendiri gimana? Mungkin gini kali. Seharusnya Anda sudah tidak beriman lagi. Kalau menurut saya ya. Sesungguhnya sebenarnya Anda sudah tidak harus beriman lagi. Anda sudah harus percaya. Karena apa? Iman itu kan kita tidak melihat, tidak mengetahui. Nah, kemudian Yesus sudah menampakkan diri menjadi manusia kan gitu. Atau Tuhan sudah menampakkan diri menjadi manusia ya. Harusnya Anda sudah tidak beriman lagi. Anda sudah percaya di sana gitu. Percaya bahwa Tuhan sudah kelihatan, sudah menjadi manusia. Anda sudah tidak beriman lagi. Ntar dulu. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa kita harus punya satu persepsi dulu baru kita bicara. Jadi jangan sampai Bro bicara tentang iman tapi Bro ke kanan, saya ke kiri gitu loh. Kami ke kiri gitu loh. Bro ke barat, kami ke timur. Nah, ini loh yang saya tambahi Bang. Sedikit Bang. Sedikit. Silakan Bro.
Ya jadi gini, ketika kita berbicara mengenai kata iman, maka yang punya hak menjelaskan itu adalah yang pemilik kata iman. Di dalam original teks kitab sahabat Kristen kan tidak ada kata iman. Kalau di Islam itu jelas, iman itu asal usulnya dari kata yu'minu imana, yang secara harfiah atau etimologis itu dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Jadi ada narasi yang kemudian memang asal usulnya dari kitab, bukan asumsi, bukan klaim semata. Karena itulah kemudian Islam menyatakan dengan nyata iman secara istilah atau secara maknawi atau terminologi itu merupakan percaya dengan yakin akan keberadaan Allah, malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasulnya dan seterusnya. Itulah iman. Nah, kalaupun saat ini teman-teman Kristen juga menggunakan kata iman, ya mungkin bisa menguraikannya dalam perspektif original teks kata iman di dalam bahasa Yunani itu apa? Karena iman itu kan bahasa Quran gitu. Al-Quran itu iman itu bahasa Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqin. Enggak bisa. Anda harus menguraikannya berdasarkan dengan apa yang ada di dalam kitab Anda. Jangan kemudian lari ke Islam. Iman itu apa? Seperti yang dijelaskan oleh Bang Iman. Itu sudah benar tadi. Bang Iman yang diuraikan oleh Bang Iman itu sudah benar. Anda sebenarnya tidak perlu lagi beriman karena Tuhan Anda sudah nuzul menjadi manusia. Iman itu adalah percaya sesuatu yang tidak nampak tapi seakan-akan melihatnya gitu loh. Itu yang dikatakan iman. Ya, kalau Anda kan Tuhan Anda sudah nyata. Untuk apa lagi Anda beriman? Anda harusnya itu langsung aja melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Anda pada saat dia nuzul menjadi manusia. Nah, kalau kita misalnya mau menyatukan persepsi, kelirunya di situ gitu loh. Anda harus menguraikan iman itu apa di dalam original teks Anda, kitab Anda gitu. Supaya kita nilainya, rasa bahasanya kena kepada sasaran daripada kata itu. Itu maksud saya itu Bang. Itu sekedar tambahan. Memang beda Bang. Iman itu kan kata serapan dari bahasa Arab ya, bukan bahasa Islam ya. Jadi bahasa Arab gitu, itu pertama. Terus kedua, sejarah iman dari orang Israel sendiri adalah pistis. Gitu loh. Jadi itu kenapa pistis itu punya perbedaan dengan iman di Perjanjian Baru, karena kalau orang-orang Israel itu zaman dulu melihat dengan mata kepala sendiri, pernyataan-pernyataan Allah itu kelihatan gitu loh. Kemuliaan Allah dengan kegelapannya, dengan guntur, dengan suara yang besar itu, dengan kemuliaan tiang awan, tiang api, segala hal yang ajaib, mujizat, itu mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Sehingga pistis atau iman dalam bahasa Ibrani orang-orang Yahudi itu mengarah kepada loyalitas. Berbeda dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru meskipun Yesus sudah nuzul, sekarang saya mau nanya, Anda lihat nggak Yesus? Kita orang zaman sekarang ini pernah lihat Yesus nggak? Ya itu, makanya sekarang tuh iman itu percaya Yesus atau tidak. Tapi benar, memang buntut kalimat Bang Zuma untuk percaya, melakukan, itu benar. Apa yang diperintahkan Yesus memang seharusnya begitu. Itu benar. Dan itu orang Kristen harus berbuat seperti yang dilakukan, yang diperintahkan Yesus. Silakan Bang Sniper. Iya, jadi kan di situ kan jelas. Jadi Bro Zuma, Bro tadi kan langsung kan menjudge gitu bahwa kami tidak ada. Lah kata pistis itu artinya iman. Iman itu sama dengan kata percaya. Bang, beda Bang. Maaf, jadi gini Bang. Sebentar. Percaya dan beriman itu beda dong Bang. Beda, makanya saya bilang gini, kalau Anda percaya Jokowi, beda dengan Anda beriman kepada Jokowi, beda tuh. Jadi Anda jangan samakan, ya. Itulah hebatnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak pernah niru-niru. Iman itu tadi kan, ntar Bro Zuma. Iya, silakan. Tadi kan Bro Kim tadi kan bilang, iman itu kan serapan dari bahasa Arab. Nah sekarang kalau saya mau tanya, iman dalam bahasa Indonesia itu apa? Meyakini Bang. Yakin. Nah, kalau yakin karena kita tidak melihat sesuatu, tapi kita yakin. Tapi ketika sesuatu itu sudah muncul, kita jadi percaya, ilmunya sudah kelihatan. Kita percaya, bukan yakin lagi gitu. Kalau sudah kelihatan, makanya Yesus kan sudah nunjuk nih.
Apa bedanya yakin dengan percaya? Nah itu dia, yakin itu sesuatu yang belum kita lihat, tidak nampak. Makanya kita meyakini sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang gaib. Nah sekarang saya tanya. Tetapi ketika yang gaib itu sudah muncul, sebentar Bang, sebentar dikit Bang. Sesuatu itu yang gaib itu sudah kelihatan, nah baru kita meningkat kepada percaya. Contohnya gini, ketika saya, sebentar dikit lagi. Ketika saya punya uang di dalam kantong, saya tanya, apa isi di kantongku itu? Ada uang atau tidak? Pasti Anda yakin ada uangnya. Anda nggak percaya kan gitu kan? Bukan percaya yang harus Anda katakan gitu. Nah, ketika uang yang di kantong itu saya keluarkan, baru percaya bahwa yang ada di kantong saya adalah uang. Karena sudah nujul ini, sudah keluar ini, makanya tahapan Anda bukan beriman lagi. Anda sudah percaya. Baik, saya sekarang tanya bro. Bro percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada enggak? Ya jelas percayalah. Allah itu percaya. ada, percaya. Nah, sedangkan bro enggak lihat. Sedangkan bro enggak lihat. Nah, kaidahnya saat ini kami yakin. Karena yakin. Gitu loh. Lanjut Bang Juma. Makanya kan saya bilang tadi, kalau kami dalam bahasa sederhananya percaya dengan yakin itu sama. Gitu loh. Kami percaya yakin bahwa Allah itu ada, walaupun kami tidak lihat, kami percaya. Sebenarnya gini loh. Tar dulu Bro Juma. Ya, silakan. Ganti-gantian. Tadi kan Bro Iwan tadi bilang kalau sesuatu yang kita lihat baru kita percaya. Betul kan? Tadi dengan analogi ada uang tadi, dia belum lihat, maka dia yakin ada. Setelah dikeluarkan baru dia percaya. Makanya pertanyaan saya, kalau memang itu framingnya, bagaimana Anda percaya Allah itu ada sedangkan Anda belum lihat gitu loh. Lalu Anda bilang yakin. Lah, yakin dengan percaya gimana perbedaan? Itu kan masalahnya di situ. Makanya saya bilang tadi, kita harus menyamakan persepsi dulu supaya ketika kita ngomong itu jangan sampai saya ke timur, kita ke barat, karena kita ini kan mau edukasi orang kan begitu loh. Jadi ketika satunya ngomongnya ke barat, pengertiannya ke barat, satunya pengertiannya ke timur, kita nggak akan dapat apa esensinya di situ untuk mengedukasi orang gitu loh. Karena ketika kita katakan bahwa yakin dengan percaya itu beda, akhirnya jadi untuk membedakan keyakinan, definisi keyakinan dengan percaya itu apa sih? Kalau kami orang Kristen, keyakinan, iman itu sama dengan bahasa sederhananya adalah percaya. Itu kata sinonimnya, sama antara yakin dengan percaya, sama. Walaupun saya belum lihat, tapi saya percaya gitu loh bro. Nah makanya saya mau kita supaya tadi. Tapi kalau memang tidak bisa kepercayaan bro itu, pemahaman bro itu, tidak apa-apa, kita juga tidak paksa. Cuma tadi kan maksud saya itu, ketika kita diskusi begini, kita menyamakan persepsi dulu supaya ketika kita membahas sesuatu itu, kita bisa ending dan orang yang mendengar kita itu teredukasi di situ. Itu pemahaman Muslim begini, pemahaman Kristen seperti ini. Nah, tinggal mereka kan yang mengambil keputusan mau ikut yang mana, kan begitu, bro? Iya, sebenarnya yang Abang Sniper jelasin ini sebenarnya itu sudah pada koridor benar dalam konsep tatanan Kristen. Yang kami jelaskan ini dari sudut pandang kata iman sendiri. Gitu ya kan Bang. Nah kalau kemudian apa yang Anda maknai, sahabat-sahabat Kristen maknai bahwa iman itu percaya sama dengan yakin dan seterusnya ya, di situ nantinya tugas kami hanya memberikan sebuah penjelasan bahwa iman, percaya, yakin itu ada fase di mana mereka hal ini kadang sama, kadang juga berbeda. Seperti yang analogi sederhana yang diuraikan Bang Iman tadi. Seperti itu Bang. Oke lah, enggak apa-apa kalau dari Muslim begitu. Iya, ini memang berbeda konsep sih dengan teman-teman Muslim ya. Kalau kita iman, percaya, yakin itu karena ada hal-hal yang belum dikerjakan Yesus, tapi kita diminta percaya saja. Itu berkaitan dengan permohonan doa orang-orang Kristen terhadap Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Jadi itu dia minta sesuatu lalu dikerjakan Tuhan dengan cara yang tidak sesuai yang diharapkan oleh si pendoa. Oleh karena itu diminta percaya saja, karena ini caranya beda dengan pikiranmu. Itu maksud kenapa kita itu menyamakan iman, yakin, percaya gitu loh.
Iman yakin percaya memang benar ada tahapannya, benar Bang Supa. Cuma untuk di Kristen ini susah gitu. Karena ada hal-hal yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Dan untuk itu kita diminta percaya saja, yakin saja, beriman saja. Karena semuanya itu bukan terjadi di masa lalu. Tapi ada yang sudah selesai, sedang dilakukan oleh Yesus, dan akan dilakukan di kemudian hari. Itu perbedaannya Bang. Silakan Bang Sniper kalau mau nambahin. Iya, jadi betul. Artinya ada sesuatu yang sudah terjadi, kita percaya itu, kita yakin itu sudah terjadi, maupun yang akan terjadi gitu. Contoh yang sudah terjadi misalnya, kita percaya bahwa Musa pernah membela laut Teberau dengan tongkat, dan kita percaya itu, gitu. Karena kita tidak hidup di situ, tapi cerita itu sampai ke kita, dan kita percaya bahwa dalam kemahakuasaannya Yahweh Elohim memang itu terjadi. Tetapi ada hal-hal yang belum terjadi. Misalnya kedatangan Kristus kedua kali. Ya. Nah, itu belum terjadi tapi akan terjadi gitu. Iya, kalau di dalam ajaran agama Islam pun meyakini bahwa sosok yang kemudian sahabat Kristen sebut Yesus itu akan datang untuk yang kedua kalinya. Islam juga mengimani itu, Bang. Oke. Lagi diskusi deh. Nah, matikan dulu. Telepon mama ya. Apa diskusi ya? Oke, Bang Iman mungkin Bang Iwan ada tambahan barangkali, Bang? Atau kita mau angkat tema atau gimana gitu? Ya, sebenarnya Bang, sebentar Bang. Makasih ya. Sebenarnya saya belum sepakat dengan, ya memang tidak akan sepakat gitu ya terkait dengan Matius 25 gitu ya. Itu kan khotbah Yesus kepada Bani Israel ketika bercerita tentang hari kiamat atau hari di mana surga itu siapa sih yang akan masuk surga, siapa sih yang masuk neraka kan gitu. Konteks dari 25 itu kan seperti itu gitu. Kalau kita pahami benar-benar nih, saya sering memahami itu konteks Matius 25 1 sampai 46 gitu ya. Itu kalau saya sandingkan dengan Al-Quran gitu ya, itu sangat-sangat jelas sekali, sama gitu ya, persis gitu. Hanya bedanya ketika di Matius 1 sampai 46 ini adalah cerita gitu ya, cerita menceritakan kembali apa yang diajarkan Yesus gitu kepada umatnya gitu. Nah, itu dituangkan di dalam Matius 25 1 sampai 46. Tapi ketika kita bicara Al-Quran, itu adalah firman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu langsung firman Allah gitu. Nah, bedanya itu, tapi substansinya adalah sama tuh. Itu yang saya pelajari dari Matius 1 sampai Matius 25 1 sampai 46. Sangat jelas sekali bahwa di situ adalah gadis bodoh itu adalah lambang atau perumpamaan orang-orang munafik. Di Al-Quran juga ada orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang Islam itu sendiri kan gitu. Nah, kemudian gadis bijaksana adalah itu orang yang beriman, itu pun orang Islam gitu. Jadi golongan orang beriman ini ada dua nih gitu ya. Orang Islam itu ada dua, beriman dan munafik itu. Nah, tapi ketika kita bicara tentang orang kafir gitu ya, nah itu ada satu, hanya satu itu orang kafir itu. Jadi sangat jelas sekali bahwa Matius 25 1 sampai 46 itu adalah gambaran dari manusia di bumi ini gitu. Golongan orang munafik, golongan orang beriman, dan satunya adalah orang kafir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Oke, enggak apa-apa bro, itu perspektifnya teman-teman muslim, enggak apa-apa ya, kita tidak menentang itu. Tapi kalau dalam konteks Matius pasal 25 tadi itu kan juga hampir sama lah tadi bro bilang tadi, tapi itu berbicara karena Yesus ini tidak sedang berbicara kepada keseluruhan bangsa Israel, tapi dia sedang mengajar murid-muridnya, mengingatkan mereka untuk ada orang yang akan seperti ini. Jadi Yesus sedang mengajar khusus murid-muridnya ya. Murid-muridnya bukan 12 rasul saja loh ya, tapi orang yang sudah percaya kepada dia, yang mengikuti dia dalam setiap pelayanannya ketika dia pergi pelayanan.
mereka ikut mendengar ceramah-ceramahnya Yesus itu kan. Nah, jadi dia tidak sedang berbicara kepada umat Israel secara menyeluruh, tidak. Dalam konteks ini kalau kita baca dari konteks-konteksnya sebelumnya itu dia sedang berbicara khusus kepada pengikutnya saja gitu, bahwa kerajaan sorga ini seperti ini, makanya kamu harus berjaga-jaga. Jadi dia beritahu kepada pengikutnya ini untuk berjaga-jaga. Kalau yang belum percaya dia nggak ngomong itu, mereka belum percaya kok gitu. Tapi mereka ini sudah percaya. Tapi ya seperti bro tadi ya, bahwa di Islam juga sama. Tapi kita juga di Kristen pengikut Yesus juga begitu. Orang-orang yang menamakan dirinya Kristen juga begitu. Ada yang ya ikutnya sungguh-sungguh, tetapi ada juga yang ogah-ogahan gitu kan, dalam istilahnya teman-teman Muslim itu munafik gitu kan. Nah, kalau kita itu yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh gitu kan. Nah, nanti Yesus nanti pakai analogi kambing dan domba gitu kan. Kalau domba itu penurut, sedangkan kambing itu ya tahulah kambing itu karakteristiknya seperti apa gitu. Nah, jadi memang dalam konteks Matius 25 itu berbicara tentang dua golongan itu juga sama. Kalau mau disamakan itu seperti itu. Jadi itu tidak berbicara kepada konteks orang yang di luar yang percaya kepada dia, tapi ini khusus untuk mereka yang percaya gitu. Oke, mungkin ada topik lain lagi yang mau dibahas. Halo, selamat malam. Oh, selamat malam Pak, silakan Pak. Iya, saya boleh tanya sama Bang Suma, Pak? Silakan Bang, silakan. Iya, terima kasih. Mohon maaf nih. Jadi gini Bang Suma, saya ingin tanya aja ya, karena saya kan nggak tahu nih. Kalau di dalam kekristenan ya, kayak mungkin Bang Suma kalau tinggal di Jakarta atau di kota Surabaya, ada kan ya label kayak KKR itu ya. KKR itu adalah semacam ini kebaktian rohani ya, tetapi kayak seperti di gedung-gedung atau di stadion. Nah, di situ itu ada juga ya, kadangkala ada juga waktu KKR itu ada mujizat-mujizat ya, yang mana mujizat itu berasal dari Tuhan. Nah, saya ingin tanya sama Bang Suma, ada nggak di dalam keislaman ini semacam kayak KKR begitu, ada mujizat-mujizat terjadi? Silakan Bang, terima kasih. Baik, jadi dalam ajaran agama Islam itu ada yang disebut karamah. Ya, jadi karamah itu adalah kemuliaan yang kemudian terjadinya sesuatu yang di luar nalar gitu. Nah, boleh dikatakan sebagai mukjizat. Hanya saja kalau mukjizat itu terjadi pada diri seorang nabi, maka karamah itu terjadi pada orang biasa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, yang kemudian umat Islam itu biasa sebut dengan sebutan wali Allah atau waliullah. Itu biasa tuh Bang. Hanya saja di saat-saat sekarang ini, kalau berbicara mengenai kesamaan antara apa yang ada di ajaran Kristen, biasa ada mujizat penyembuhan dan seterusnya. Itu di Islam itu kami tidak menemukan secara menyeluruh, ya, tidak ditemukan secara menyeluruh. Tapi terkadang ada juga orang yang mampu menyembuhkan gitu dengan cara seperti misalnya diruqyah, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga orang itu bisa sembuh. Seperti itu. Misalnya ada keluhan, kemudian dia didoakan, nah orang itu kemudian bisa sembuh. Itu ada di dalam ajaran agama Islam. Kami sebutkan dengan karamah atau kejadian luar biasa yang terjadi pada orang yang diberi semacam mujizat lah kalau di dalam ajaran, kalau di dalam diri seorang nabi. Jadi kejadian yang terjadi yang tidak selayaknya gitu, yang tidak lumrah. Jadi kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Itulah yang disebut dengan karamah. Tapi kalau di dalam Islam, orang-orang yang bisa mendapatkan ini adalah orang-orang yang betul-betul bersih lahir dan batin. Itu Bang. Setahu saya sih asal-asalan juga bisa tuh, Juma. Gimana?
Setahu saya yang begitu orang tanpa ilmu agama itu bisa melakukan loh. Ya, betul. Jadi bahkan dukun-dukun juga bisa melakukan apapun itu, mereka bisa lakukan kalau mereka menggunakan misalnya media jin. Ya, kejadian-kejadian seperti itu bisa terjadi. Seperti misalnya kejadian orang yang menyembuhkan kan, bisa jadi itu diperoleh dari kekuatan jin, bisa. Tapi ada juga yang betul-betul kejadiannya dari Allah. Ada benar-benar kejadiannya itu karena kedekatan seseorang itu kepada Allah. Misalnya orang yang saya sebutkan tadi, waliullah, orang yang mendapatkan karamah, benar-benar itu karena petunjuk dari Allah. Tapi pakai Al-Quran ya? Itu udah pasti tuh Bang. Mereka pasti menggunakan. Ya. Bisa juga mereka tidak menggunakan bacaan Quran, hanya dengan niatan, hanya dengan doa kepada Allah. Dengan niatan, ya Allah, tolong sembuhkan ini. Doanya diterima, doanya diijabah. Itulah yang dimaksud dengan karamah. Ya, orang-orang wali, orang-orang yang suci gitu. Berarti pakai Al-Quran, dia belum tahu itu dapat dari Allah atau dari jin ya. Tergantung dari orangnya, kan kita bisa lihat orang-orang yang beriman itu seperti apa, orang-orang yang mendapatkan karamah itu seperti apa. Kalau kesehariannya tidak mencerminkan sebagai orang yang bisa dipercaya dalam hal segi iman, akhlak, perkataannya dan seterusnya, kemudian dia memperlihatkan sebuah mujizat, itu diragukan. Oh, berarti jin juga bisa bisa mengabulkan doa-doa asal baca Al-Quran gitu? Oh, bukan asal baca Quran. Mau baca apapun, baca gospel juga bisa. Jin itu bisa bekerja kepada siapapun. Termasuk menyembah kepada Tuhan yang Anda katakan Tuhan, itu bisa. Coba Anda lihat di Markus 5, ya Markus 5 nomor 2 sampai nomor 6. Orang yang kerasukan iblis pun menyembah Tuhan Anda. Orang bicara tentang Quran, tentang Islam kok jadi bawa-bawa di Markus sih, Bang Sul? Enggak, ya ini kan kan bertanya. Memang maksudnya nggak apa-apa. Memang di dalam Markus itu, di dalam cerita Markus itu memang orang kesurupan itu kesurupan setan. Cuma iya, tadi kan pertanyaannya kalau di Islam itu seperti apa penyembuhan? Itu kan pertanyaannya. Tapi Mbak tidak boleh membatasi saya, dan itu hak saya menjawab. Juma, itu dua hal yang berbeda. Yang di Markus tadi yang Juma sebutkan, itu kan orang yang kemasukan setan. Iya. Bukan orang disembuhkan oleh setan, oleh jin. Sama Bang, sama orang yang misalnya dukun, ya, misalnya dukun. Dukun itu kan pasti menggunakan media jin, makhluk halus, untuk menyembuhkan. Tapi baca Al-Quran. Ada yang baca Al-Quran, ada yang baca gospel, ada yang baca Bible, ada yang baca bahasa mantra Bugis, mantra Jawa, mantra apapun. Iya, saya ngerti. Boleh sebentar. Jin itu tidak melihat dari bahasa apa dia baca apa. Kalau yang dikatakan jin, saya katakan sekali lagi, kalau yang dikatakan jin, jangankan dukun, jangankan orang yang sakti. Mohon maaf. Orang yang Anda katai Tuhan saja dicobai loh oleh jin. Ada perbedaan prinsip di sini Bang Zuma. Jadi pertama itu kalau bicara tentang Markus yang orang kesurupan itu, si setannya ketakutan Bang Zuma. Ketakutan sehingga dia mengatakan, apakah waktunya sudah saatnya dihukum? Kamu datang kemari untuk menghukum kami, begitu loh. Jadi itu pengakuan atas otoritas manusia Yesus yang kami puja. Itu oleh setan itu sendiri ketakutan. Tetapi setan itu tidak pernah takut kepada para rasul sampai para rasul itu penuh dengan Roh Kudus. Begitu. Nah, lalu mengenai pencobaan Yesus, oh iya, sekali untuk selamanya itu. Begitu. Karena dia itu manusia tanpa kuasa pada saat itu. Itu. Jadi dicobai persis seperti manusia yang lain, sama seperti kita dicobai. Hanya dia berhasil menang dan kita sering kalah, begitu aja. Iya, jadi saya katakan, Silakan. Saya jadi mau tegaskan tadi,
tentang jin, asal dukun itu membaca Al-Quran, dia bisa menyembuhkan lah ya, istilahnya ya. Jadi bisa mengabulkan mereka yang membaca Al-Quran, begitu. Jadi gini, saya terangkan sekali lagi bahwa cara bekerja jin itu, ya, jin kufur maksud saya ya, jin kufur yang tidak taat kepada Allah. Jin itu terkadang memperlihatkan sisi kebaikan gitu. Jadi dalam arti bahwa jin itu bisa menggunakan media apa saja untuk menyesatkan manusia. Contoh misalnya, saya mengusir setan misalnya dalam orang yang kesurupan misalnya. Saya menggunakan bahasa apapun boleh, menggunakan bahasa Bugis boleh, menggunakan bahasa apapun boleh. Coba kita lihat betapa banyak orang yang tidak pernah menyembah Tuhan yang bisa mengeluarkan jin atau orang kesurupan disembuhkan oleh mereka. Banyak yang seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika ada orang yang menggunakan bacaan Al-Quran, itu tujuannya apa? Untuk kemudian merangsang orang-orang menganggap bahwa bacaan Quran itu meski tidak taat kepada Allah, itu bisa digunakan menjadi mantra. Berarti itu ada unsur penyesatannya di sana. Al-Quran. Jadi ya, Al-Quran itu semacam mantra apapun, gitu. Termasuk kitab Anda kalau mau dijadikan sebagai mantra-mantra ayatnya bisa, siapapun bisa melakukan itu. Enggak ada. Iya, itu perbedaannya di situ, Bang. Perbedaan. Nah, sekarang begini, kalau Anda mengatakan Al-Quran dijadikan ayat mantra, betapa banyak orang di luar sana di kitab Anda juga menggunakan kitab Anda mengusir setan. Contoh misalnya, bagaimana kemudian tunggu, saya sedang menjelaskan. Sebentar, bagaimana kemudian Yesus mengusir orang yang menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan? Coba. Enggak, cuma yang bilang Al-Quran sebagai mantra boleh. Loh, kan tadi Anda tanya saya tentang Quran. Apakah dukun ini bisa menggunakan ayat suci Quran? Boleh. Apapun boleh digunakan medianya untuk menyembuhkan, untuk melakukan sebuah mujizat bisa jadi. Kenapa? Karena jin yang bekerja. Kan gitu. Iya, di kalau situ misalnya Anda mengatakan, kalau Anda mengatakan bahwa di Kristen tidak ada mengusir setan, buktinya Yesus mengusir orang yang menggunakan nama Dia, mengusir setan. Bukankah kami bermujizat, bukan kami mengusir setan demi namamu? Berarti mengusir setan boleh menggunakan nama Yesus dong. Berarti kalau bicara mengenai Yesus berarti dalil dalam kitab Anda dong. Tabrakan dong dengan ajaran yang ada dalam kitab Anda. Jadi kitab Anda pun ayat-ayatnya bisa digunakan mengusir setan. Anda mau menyangkal itu? Nggak bisa. Bukan ayat-ayatnya Bang Zuma, bukan hanya nama Yesusnya saja. Jangan salah. Nah, terus apa yang mereka gunakan mengusir setan? Dalam nama Yesus. Nah itu dia, berarti kan menggunakan kitab Anda juga. Konsep ajarannya di dalam kitab Anda. Tapi nggak seperti Zuma yang tadi menyebut nama Yesus bisa punya kuasa itu, Bang Zuma. Dalam kisah para rasul, di dalam Al-Quran juga tidak ada dalil yang mengatakan ayat ini digunakan untuk mengusir setan. Nggak ada. Jadi sama seperti di kitab Anda. Enggak, kalau di Alkitab memang bisa, cuma harus sejalan dengan Yesusnya. Kalau nggak sejalan dengan Yesusnya nggak bisa. Ya sama Bang. Betul, setiap Bang. Setiap manusia itu punya potensi melakukan apapun meski tidak menggunakan kitab suci. Contoh misalnya, bagaimana sebelum di Nusantara ini sebelum orang mengenal Islam. Banyak orang mengusir setan, bahkan orang banyak menggunakan jin-jin kan, tanpa ada ayat suci Al-Quran kan. Berarti ayat suci Al-Quran itu hanya mereka manfaatkan saja. Agar contoh misalnya kita kalau di Kristen itu tidak menggunakan jin, jadi kita nggak ngerti yang namanya jin atau apa-apa itu, kita taunya malaikat dan Tuhan gitu. Jadi yang disebut roh jahat itu, roh iblis itu apa tuh Bang? Ya itu, jadi penamaan di Kristen. Nah itulah yang kami maksud jin. Itu yang dimaksud jin. Jadi kita berbeda istilah lah begitu ya Bang ya. Berbeda istilah. Betul. Jadi penggunaan kata itu jin itu
nggak ketemu kalau di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Taunya roh itu bersifat jahat, ya roh jahat gitu loh. Jahat, roh ya. itu bersifat baik, ya malaikat begitu. Datangnya dari Tuhan, oh ya dari Tuhan gitu. Jadi taunya cuma malaikat, Tuhan, atau roh-roh jahat atau setan gitu. Iya. Iya, masalah istilah ini Bang. Cuma kita nggak pernah pakai jin untuk ngusir jin, karena Yesus ngajarkan kerajaan itu akan terpecah kalau si jin ngusir jin atau setan ngusir jin atau jin ngusir setan gitu. Kerajaan mereka akan terpecah dan itu tidak mungkin karena mereka menyatu sama-sama ke neraka semua gitu loh. Gitu, itu bro. Jadi terus gini bro Zuma, kalaupun ada dukun ataupun orang lain ya yang belum percaya Yesus, pakai nama Yesus bisa terjadi mujizat? Bisa, karena yang berkuasa itu nama itu. Nah, orang-orang itu tidak memakai ayat-ayat Alkitab, tapi mereka memakai nama Yesus. Kenapa? Karena nama Yesus itu mau dipakai untuk berbuat jahat atau apa. Nama itu, ketika nama itu dipakai, maka dia membuktikan bahwa namaku itu berkuasa. Dipakai oleh siapapun, itu pasti punya kuasa. Gitu. Nggak pandang itu dia percaya dia sebagai Tuhan atau tidak. Kalau pakai, itu pasti terjadi sesuatu yang spektakuler gitu, karena yang berkuasa itu nama itu gitu. Tapi kalau hanya pakai misalnya Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan terus usir setan, nggak mempan gitu. Tapi nama itulah yang berkuasa, karena itu nama Yahweh sendiri. Nah, terus kan bro Zuma, aku mau tanya sesuatu yang bagi saya itu menggelikan gitu loh di hati saya. Nah, mungkin Bro Zuma bisa jelaskan. Nah, saya pernah nonton videonya siapa tuh Ustadz Nababan. Dia buat sebuah atraksi di mana dia ambil ayat Alkitab lalu disuruh dibaca oleh salah satu pesertanya. Kemudian ditekan tangannya. Itu langsung lemah tangannya. Terus diambil Al-Quran, dibaca, kemudian ditekan. Wah, kuat sekali gitu. Terus dia menarasikan bahwa ini loh ayat Alkitab ini tidak punya kuasa kalau Al-Quran punya kuasa. Nah, menurut Bro Zuma sendiri, praktek seperti ini benar apa enggak gitu loh? Karena kita kan sudah ada di YouTube dan ditonton orang banyak gitu. Gimana itu Bro? Ya, menurut jadi kalau Zuma yang saya tangkap tadi itu dari jin menurut penjelasan. Jadi gini, lewat sih YouTube yang. Silakan. Jadi gini, habis dipotong sih sama Kuari, jadi kagak masuk itu Kuari tadi saya belum jelas betul tadi. Ya udah lanjut. Sorry, Bos. Oke, silakan dulu. Nanti dilanjutkan lagi deh. Nah, gitu. Karena aku melihat itu bagi aku menggelikan aja sih cuma. Gimana, Bro? Iya. Oke, jadi saya boleh mengambil sebuah pepatah yang mengatakan bahwa semut di seberang lautan itu nampak, gajah di dalam pelupuk mata sendiri tidak nampak. Jadi kalau misalnya ada orang yang mempraktekkan hal seperti itu menggelikan, tapi Anda lupa bagaimana kemudian ya ada Tuhan dilahirkan oleh manusia tapi tidak menggelikan. Enggak, jangan ke situ dulu Bro, jangan ke situ. Ya, ini hanya pepatah, pepatah. Enggak, tapi pepatah. Saya baru mau menjelaskan. Sebentar, saya potong dulu. Itu pepatah tapi itu langsung nyeletuk ke hati. Ya memang itu faktanya. Nah, jadi sebentar. Yang aku tanyakan apakah itu betul apa enggak gitu? Apakah enggak. Itu tidak ada contoh di dalam ajaran agama Islam. Itu saja sumbernya ada Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak ada contoh. Nah, artinya Bro Zuma tidak setuju dengan itu karena saya merasa itu sebuah eksperimen yang bagi saya itu konyol gitu loh. Nah, apakah keseluruhan Islam itu punya paham begitu? Makanya saya tanya Bro tadi. Nah, makanya Bro ketika framing ke situ lain lagi, makanya saya potong tadi. Oke, terima kasih. Gitu. Iya. Ada lagi yang lain? Halo Bang, dikit Bang. Ya, silakan. Sedikit nambahin aja nih. Sebetulnya apa yang dilakukan Ustaz Nababan itu sama persis yang dilakukan oleh teman-teman Nasrani Kristen ya, yang terkadang di KKR itu dia mencoba memberikan atraksi penyembuhan gitu ya. Nah, enggak, itu lain lagi Bro. Itu asumsi Bro.
Itu asumsi Iya, bro. sebenarnya sama. Itu Artinya asumsi. gini, Enggak. caranya Kalau yang sama. ntar dulu, yang saya tanyakan ke Bro Suma itu supaya diklarifikasi. Yang saya klarifikasi, apakah di dalam Islam begitu? Ternyata Bro Suma bilang tidak. Oh, udah, kalau tidak gitu. Supaya jangan sampai buat kita orang lain kok sesuatu yang konyol gitu dipraktekkan gitu loh. Karena kita juga bisa lakukan hal yang sama. Maka saya ingin untuk Bro Suma itu menjelaskan, dan ketika beliau katakan bahwa oh tidak begitu, ya sudah selesai. Nah jadi bro jangan mengasumsikan kepada yang mereka melakukan KKR terus lakukan itu, jangan di framing ke situ. Saya tidak ke situ maksud saya. Maksud saya itu betul, itu ajaran di dalam Islam begitu. Nah Bro Suma katakan tidak, ya sudah berarti selesai itu. Jadi bro jangan langsung memframing ke sana. Itu saya bukan tujuannya ke situ gitu loh. Jadi kita ingin kebenaran, bukan ingin sekedar untuk menyalah-nyalahin satu dengan yang lain itu bro. Maka saya klarifikasi kepada bro Zuma, dan terima kasih Bro Zuma untuk jawabannya gitu loh. Itu bro. Iya. Itu hanya sandiwara itu Om Bram. Nah, enggak, saya setuju dengan Bro Zuma itu. Ya, Bang Suma, saya boleh tanya sekali lagi terkait dengan masalah mujizat ya. Di mana Bang Suma mungkin juga pasti tahu ya. Saya yakin Bang Suma lebih tahu dari saya karena saya adalah orang Kristen ya. Tapi teman saya juga banyak, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya orang Islam ya. Bang Suma mungkin bisa sedikit memberikan satu penjelasan tentang ruqyah ya. Ruqyah ini sebetulnya mediasinya itu menggunakan apa? Misalnya contohnya pada saat menyembuhkan orang, ya itu memakai apa? Memakai kekuatan Tuhan atau apa? Nah, silakan Bang Suma. Baik. Jadi ruqyah itu adalah metode yang digunakan sebagai metode penyembuhan dengan cara mendoakan orang yang sakit akibat daripada orang ini misalnya kerasukan roh jahat, kerasukan gangguan setan, atau ada sengatan hewan dan seterusnya, atau kena sihir. Jadi ruqyah itu adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan. Ya itu. Ya, hanya mendoakan saja. Kalau misalnya Allah mendengarkan dan mengabulkan, ya sembuh. Tapi kalau tidak, ya tidak. Itu. Berlawanan Itulah sebutan. Cuma berlawanan sama yang tadi yang di pembahasan pertama dong. Yang mana tuh? Yang tadi pertama cuma bilang mujizat itu, contohnya ruqyah ya tadi ya. Nah orang itu nggak tahu bahwa itu dari Allah apa dari jin. Cuma kan bilang ini, dari pertama begitu. Jadi gini, kita berbicara mengenai dukun. Dukun itu bisa menggunakan media apa saja. Lain dengan ruqyah. Kalau ruqyah itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bersih, bukan dukun. Jadi dia tahu beda bahwa sama ketika Anda mengatakan antara pendeta dengan dukun, pasti Anda katakan beda. Iya kan? Pasti beda. Nah, sama seperti kami, bahwa ruqyah itu seperti saya misalnya, saya baca ayat suci Al-Quran di rumah saya misalnya, ya dengan tujuan meminta kepada Allah agar dijauhkan dari mara bahaya. Itu bisa, itu namanya ruqyah. Agar anak-anak saya tenang, bisa tidur nyenyak, saya bacakan misalnya Al-Quran. Itu namanya ruqyah. Nah kalau bukan surat jin dukun yang dipakai. Kalau ruqyah bukan surat jin yang dipakai. Terserah teman-teman yang mau meruqyah, iya. Terserah saja. Berarti mau surah apapun. Jin juga dong yang nolongin. Maksudnya gimana? Kan baca surat jin, berarti mintanya sama jin. Oh gitu. Itu penjelasan Juma gimana? Jadi kalau Anda baca kitab Lukas, Anda mintanya di Lukas. Gitu ya? Saya kan nanya, lucu-lucu nih teman-teman nih. Penjelasan Juma gimana gitu. Ya, jadi boleh saya tanya. Maksudnya Bro Zuma, si Bro Apian itu menanyakan Bro Zuma biar Bro Zuma menjelaskan gitu. Iya, menjelaskan kan tadi bilang Al-Quran dianggap mantra. Nah, siapa yang anggap mantra?
Tadi barusan ini kan Nah, inilah hebatnya kalian. Nah, itu hebatnya kalian, ya kan? Ini kan direkam. Saya mengatakan siapapun bisa menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Pendeta juga bisa menggunakan ayat suci Al-Quran. Tidak masalah. Sebagai mantra. Sebagai mantra. Ya, sebagai alat gitu. Untuk mereka gunakan untuk menyembuhkan, bisa. Ya, sebagai mantra. Tadi bilang iya, bisa sebagai mantra. Tapi Al-Quran itu bukan mantra. Tapi ketika ada dukun yang membacakan sebuah kata per kata menjadi sebagai untaian kalimat, itulah mantra. Karena yang membacakannya adalah dukun. Kalau dia adalah pujangga, apa yang dibacakan itu menjadi syair. Ya, kalau dia adalah seorang pelopor, apa yang dibacakan itu menjadi pidato. Kalau dia nabi, apa yang dibacakan itu sabda. Ya, selamat malam semuanya. Salam damai dan sejahtera. Boleh saya minta pendapatnya Ustadz mengenai ada yang katanya kan jin-jin itu ditobatkan kemudian diajak masuk Islam sama si mediator itu, gimana itu pendapatnya? Ya, sebenarnya dalam Al-Quran itu wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi ada hal yang tidak diketahui oleh manusia, bahwa sebelum kita dicipta, mereka jin ini adalah makhluk yang lebih dulu dicipta. Mereka inilah golongan-golongan yang tadinya dipinta oleh Allah untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, maksud saya apakah perbuatan itu tidak termasuk kepada kemusyrikan? Karena itu kan berhubungan dengan dunia roh begitu. Kalau di dalam sebenarnya sebenarnya gini loh Bang. Saya pribadi ini pribadi loh saya berbicara ya. Kalau kemudian ada orang yang interaksi berbicara dengan jin, kemudian jinnya itu diajarkan dalam arti kata diajak berbicara, bertemu dengan dia, dan itu tidak ada panduan di dalam agama kami gitu loh. Bahwa mereka harus mengislamkan jin, itu tidak ada dalam ajaran agama kami. Ya betul, itulah yang aneh memang. Tapi ada surat jin ya. Ya tapi ada surat jin. Ada surat jin. Mau saya bacakan? Dong. Ya berarti diajarin gitu. Maksudnya jin itu apa menurut Anda? Menurut Anda jin itu apa? Kalau kalau di Kristen nggak ada sih ya. Ada, jin itu ada di dalam agama Anda. Nggak ada. Imamat 17 nomor 7, 2 Tawarik 11 nomor 5, Yesaya 13:21 itu berbicara tentang jin. Ya, kecuali kalau Anda belum pernah kalau di situ itu. Bro, kalau di situ jin di situ itu roh jahat. Nah, itu dia yang dimaksud jin itu. Itu cuma. Jadi roh jahat bisa masuk Islam gitu, bisa bertobat. Iya. Bisa. Izin Bang, tapi nggak ada izin sedikit referensinya. Kalau di Islam, izin sedikit Bang. Kalau Islam itu agama Islam itu agama jin dan agama manusia. Jadi si Juma satu agamanya dengan jin. Oh iya dong, sama-sama Islam ya. Iya, sama seperti roh jahat juga menyembah Yesus, Kristen juga menyembah Yesus, seperti antara roh jahat dengan roh jahat tidak ada Yesus kan gitu ya. Roh jahat tidak pernah menyembah Yesus. Dia menyembah tapi karena faktanya ada. Di dalam kitabnya ada. Tapi dia tidak jadi Kristen. Di dalam kitab Anda ada. Tapi dia bukan yang mempraktekkan pertama kali menyembah Yesus siapa? Saya minta Anda berapa orang di sini Kristen? Tolong jawab dengan jujur. Yang mempraktekkan pertama kali menyembah manusia bernama Yesus siapa? Yang jujur. Layaknya saya menjawab Anda dari 1000 pertanyaan Anda masing-masing tadi. Sekarang Anda jawab. Yang mempraktekkan pertama kali menyembah Yesus itu siapa? Orang Majus. Orang Majus. Di mana itu dikatakan? Orang Majus. Orang Majus itu hanya sujud menghormat. Loh, itu kalimatnya tunjukkan ayatnya dong. Tunjukkan ayatnya. Di situ kalimatnya menyembah. Markus, iya itu diterjemahan. Matius ada ditulis bahasa Yunaninya juga menyembah. Bahasa Yunani juga menyembah. Oke, yang pertama yang mencontohkan Anda menyembah Yesus orang Majusi. Oke, siapa lagi? Yohanes banyak orang menyembah Yesus. Yohanes Pembaptis. Nah, siapa lagi? Banyak lah, udahlah.
Orang siapa lagi? kusta. Jangan dulu. Siapa Orang lagi? Orang kusta, murid-murid Orang Yesus kusta. semua. Oke, Yesus. Siapa lagi? Murid-murid. Kemudian orang yang kerasukan setan masuk nggak? Iya, masuk. Orang yang kerasukan setan yang Berarti sudah Anda ini dilepaskan. bisa nggak menunjukkan, teman-teman Kristen yang ada di sini, bisa nggak menunjukkan contoh dari Yesus menyembah Yesus? Bisa nggak? Enggak ada Yesus menyembah Yesus. Kalau Yesus menyembah Allah ada nggak? Enggak ada. Enggak ada. Yesus nggak menyembah Allah. Yakin Anda Yesus itu ateis? Enggak, Yesus menyembah Allah di mana? Coba tunjukkan bro. Jadi satu. Tolong. Oke, bisa. Sebentar. Ya. Boleh ya? Kasih. Boleh saya tunjukkan dalilnya ya, pengakuan Yesus ya. Yohanes 4 nomor 22. Ya, sebentar cuma. Ya, silakan Pak Erben. Iya, ada sih kepadanya kamu harus menyembah. Oke, Yesus menyembah kepada Allah. Yesus menyembah kepada Bapa di surga. Iya. Oke, Bapak, betul. bukan Allah. Sebentar dulu yang jelas kitabmu tulisannya Allah. Sebentar. Bukan Yahweh. Bukan Hasem. Sebentar satu-satu. Ya, satu-satu. Muslimnya ada berapa sini? Iya, itu ada Burunda, dia berarti 1000 muslim ini. Enggak, kasih ke Pak Erben dulu. Pak Erben bagus diajak juga kan muslim lain. Ya, yang tadi tuh Pak Erben, saya tanya sama Pak Erben, siapa yang mengajari Anda menyembah teriak-teriak dong. Aduh. Sebagai manusia. Sebagai manusia, siapa yang ngajarin? Pernah enggak Yesus mengajarin Anda menyembah kepada dirinya? Jadi gini ya, supaya tunggu. Jangan. Ini pertanyaan loh. Hargai pertanyaan. Iya, aku mau jawab. Pernah Kau punya tidak mulut. Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Orang Kristen berpedoman kepada Saya tidak tanya orang Kristen, sahabat. Kau goblok atau bodoh ini. Anda tidak memahami pertanyaan saya atau Anda ingin sembunyi dari pertanyaan saya? Pertanyaan orang bodoh pertanyaan ini harus diluruskan. Tapi mau kayak mana lagi? Saya tanya sama Anda, kalau Anda percaya kepada Yesus, maka Anda harus mengikuti perintah Yesus kan? Nah sekarang saya tanya, ada enggak Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Orang yang percaya kepada Yesus, ini nggak ada, itu si Kodek ngapain sih Kodek? Sebentar. Bro Kodek, sebentar. Tolong ya. Sebentar, saya bicara dulu ya. Kita di sini, kita datang ke sini tuh diskusi, bukan debat kusir di sini. Kita diskusi. Jadi tolong kalau kita bicara itu nadanya juga perlu diatur ya, supaya tidak kesannya kita berkelahi gitu. Kita di sini diskusi untuk mengedukasi para penonton di sana. Jadi jangan kita debat kusir. Kalau Anda Anda pahamnya beda, silahkan. Perbedaan pendapat itu biasa dalam dunia diskusi. Tapi padahal pertanyaan saya sederhana loh Bang. Oke. Kamu itu aneh. Silakan. Kenapa jadi emosi Bang? Sebentar. Saya kan bertanya sesuai dengan ajaran Yesus gitu loh. Sekarang adakah Yesus mengajarkan manusia untuk Oke, tolong dijaga tone-nya. Jangan di-mute dong. Kalau sudah terpojok jangan di-mute. Saya mute semua untuk menjaga tone-nya. Jadi jangan terlihat seperti debat kusir. Oke, saya lembutkan suara saya. Bentar, saya jawab dulu. Adakah Yesus mengajarkan menyembah kepada dirinya? Kata yang tidak baik. Gini. Ya. Iya, oke. Jadi gini ya, Bro ya. Katanya. Silakan. Oke, gini Bro ya. Di dalam ajaran Kristen, kita menyembah Yesus itu berdasarkan kesaksian yang ada di dalam Alkitab. Dan orang Kristen memiliki prinsip yang dewasa, tidak mesti lagi disuruh-suruh. Tetapi orang yang dewasa itu mampu meneladani hal yang baik, melakukan hal yang baik dan yang benar. Tetapi kalau memang kanak-kanak, itu mesti disuruh-suruh. Jadi pertanyaan Bro itu pertanyaan yang cocok diberikan kepada orang yang masih pemahaman kanak-kanak. Sedangkan orang Kristen itu pemahamannya pemahaman yang dewasa. Itu yang Bro harus pahami. Jadi saya mau katakan samamu, pertanyaannya salah karena memang kamu sudah salah memahami ajaran Kristen. Oke, baik. Itu. Saya tanya, saya ulang. Adakah Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa? Yesus dalam hidupnya dia menyembah kepada Bapa.
Iya. Oke, berarti ada. Nah, sekarang sahabat-sahabat Kristen menyembah Yesus. Adakah ajaran Yesus seperti itu? Saya mau kasih tahu samamu ya. Dalam konteks PL, raja itu disembah oleh semua umatnya, oleh para hamba-hambanya. Bagi kami orang Kristen, Yesus itu raja di atas segala raja. Dengan posisi Yesus raja segala raja, maka dia layak dan harus disembah. Dan itu iman Kristen. Dan Alkitab membuktikan itu bahwa Yesus disembah. Ya. Dia tadi yang menyembah Yesus satu lagi. Sebentar. Satu lagi. Ada orang kata menyembah itu kata yang netral. Siapa yang disembah, maka makna kata menyembah itu bisa berubah arti. Orang Kristen menyembah Bapa sebagai Sang Pencipta yang darinya Yesus berasal. Orang Kristen menyembah Yesus yang berasal dari Bapa karena dia adalah firman dan dia berkuasa di bumi di surga. Seperti itu posisinya. Supaya cerdas. Oke. Saya sudah cerdas ini, makanya saya mau bertanya lagi supaya lebih cerdas. Iya, Yesus datang kepada Bani Israel. Yesus datang kepada Bani Israel. Dia memperlihatkan segala macam mukjizat. Pertanyaan saya, Yesus memperlihatkan itu agar orang Israel percaya dia itu adalah Tuhan itu sendiri, atau agar orang Israel itu percaya bahwa dia ini adalah utusan Tuhan? Yesus melakukan mukjizat itu supaya orang mengenal kebesaran Allah, kehendak Allah, rencana Allah bagi keselamatan manusia melalui kehadiran Kristus, melalui pribadi Kristus, melalui teladan etika daripada Kristus. Anda dikalah sama anak kecil kalau begitu. Sebentar. Anda ditanya Yesus apa? Pertanyaan saya yang pertama Anda sudah sampaikan. Pertanyaan kedua Anda sampaikan. Tolong kasih dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, jadi jelas Anda ya. tidak ngerti pertanyaan soalnya. Bukan, kamu yang tak mengerti Alkitab. Yesus datang ke atas muka bumi ini memperlihatkan, membangkitkan Lazarus dan seterusnya itu untuk membuktikan dia itu Tuhan pencipta alam semesta atau dia itu utusan Tuhan. Itu loh pertanyaan saya. Bukan saya jawab enggak nih? Sebentar. Yang lain tenang dulu. Pak Irben lihat sama. Cuma itu ada dua itu. Bukan. Boleh saya jawab cuma ini enggak? Kalau sebentar. Pertanyaanmu itu kamu berikan dua jawabannya. Tapi jawabanmu itu yang dua-dua itu bukan pilihan yang tepat bagi orang Kristen. Lah, artinya Yesus datang sebagai utusan, pengakuannya Yesus. Bukan ini begitu caranya. Saya bilang, bukan begitu caranya. Kamu sahabat saya ini selalu menjawab dalam perspektif ajaran Kristen. One by one, please. Kalau yang saya tanya, one by one, please. Bukan saya tanya Kristennya. One by one, please. Jadi gini ya, bro ya, saya kasih tahu samamu. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kehendak Allah, rencana Allah, program Allah bagi keselamatan. Dan seluruh ajaran Yesus, seluruh perbuatan Yesus untuk mengembalikan manusia kembali kepada keselamatan yang direncanakan oleh Bapa. Itulah tujuan dari semua apa yang dilakukan Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang Bapakku yang telah mengutus dan menyelesaikan pekerjaannya. Jelas. Ya, artinya ketika Yesus datang, apapun yang diperlihatkan itu adalah pekerjaan yang diterima dari Bapaknya, bukan? Iya, betul. Berarti dia adalah utusan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, tetapi dia adalah firman yang menjadi manusia. Pertanyaannya adalah, utusan yang bagaimana? Sebentar dulu. Masa jawaban lebih pendek daripada pertanyaan? Kamu gimana sih? Yang harus kamu pahami. Pertanyaan saya pendek. Sebentar. Pertanyaan pendek, jawaban panjang itu wajar. Tapi kalau pertanyaan panjang, jawaban pendek itu namanya kebalikan dari wajar. Jadi orang Kristen bukan hanya melihat Yesus ini utusan, tetapi sampai kepada utusan yang bagaimana? Utusan dari mana? Utusan untuk apa Yesus ini? Sampai begitu. Utusan dari mana? Dari surga. Firman menjadi manusia. Dalam iman Kristen, hanya satu-satunya utusan yang datang dari surga, hanya Yesus. Utusan yang tak berdosa. Utusan yang mengampuni dosa.
utusan yang terbaik di atas yang terbaik. Ya, Itulah itu iman dia. Kristen, itu iman Kristen. Bukan hanya iman Kristen, itu ajaran Alkitab yang kamu tidak tahu Ya, selama ini. itu ajaran Dan Kristen. sekarang Yang saya kasih tahu tanya sama ini lo. tentang Yesus. Yesusnya ini. Anda kan lebih kenal Yesus daripada Ajaran saya. Kristen adalah Alkitab. Ajaran- Kamu tidak bisa Saya mengenal tidak Yesus sedang tanpa mengajar. Alkitab. Saya sedang tidak bertanya iman Kristen. Iman Kristen saya sudah tahu. Nggak Yang ada saya kamu tanya tahu ini iman tentang Kristen. Yesus. Boleh saya jawab enggak ini? Saya bertanya tentang Yesus. Yesus itu datang mengajarkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri atau mengajarkan sebagai utusan Tuhan. Saya Itu loh sudah pertanyaan jawab saya. tadi. Saya Anda sudah menjawabnya dalam perspektif iman Kristen. Anda Saya tidak menjawab dalam jawab ajaran berdasarkan Yesus. Alkitab. Alkitab itu dasar ajaran orang Kristen. Tidak bisa orang Kristen mengenal Yesus tanpa Alkitab. Segala ajaran Kristen berpedoman kepada Alkitab. Itulah yang saya jawab tadi. Ketika saya mengatakan ajaran Kristen, itu artinya saya menjelaskan Alkitab yang menjadi pondasi dasar iman Kristen. Di situ. Jadi Yang kalau saya kamu minta ajaran bertanya Yesus, sama orang Bang, Kristen, bukan Kristen. kalau kamu mau tanya ajaran Yesus seperti apa, maka kamu tanya saja sama Yesus langsung. Nah, tapi kalau itu kau dia. tanya sama orang Kristen, Berarti maka ungkapan kamu Anda ini berarti Anda kau bukan tanya pengikut sama Yesus. orang Kristen kan? Kalau kau tanya sama orang Kristen, jawabannya adalah Alkitab. Iya, Boleh artinya Anda bukan Dan pengikut kami Yesus. orang Kristen Anda tidak bisa mewakili Yesus. menjelaskan bukan untuk memuaskan keinginanmu. Tolong semua dulu. Saya jawab dulu ya. Entar Pak dulu. Saya minta ya, kita di sini itu diskusi. Iya, betul. Bukan debat. Entar. Jadi, Bro Zuma maupun kita orang Kristen, jangan kita menyimpulkan untuk keyakinan orang Islam, dan yang Islam jangan menyimpulkan untuk keyakinan orang Kristen. Gitu ya. Karena kita diskusi. Biarlah yang Muslim menjelaskan tentang keyakinan dia, apapun pendapat dia. Begitu juga dengan orang Kristen. Jadi jangan kita ya menyimpulkan untuk agama orang lain. Itu nanti buat ribut. Kami di sini kami tidak mau itu terjadi di Zoom ini. Ya, Bang tolong. Sniper, Nah, itu saya aja. paham Oke. Bang Sniper. Sedikit Bang, kepada Ya. Bang Sniper nih, saya mau tanya. Ini saya bertanya tentang yang tahu tentang Yesus kan yang paling dekat teman-teman Kristen. Yang saya tanya ajaran Yesus, bukan ajaran Kristen. Kan itu yang saya tanya. Tapi yang tadi makanya Bro Zuma, saudara Bro siapa Zuma. namanya itu menjelaskan imannya dia. Yang saya tanya Boleh ini saya jawab enggak ini? Saya jawab dulu yang sebentar, saya tanya Bro. ini tentang Yesus. Siapa Yesus Silakan. menurut Yesus? Dia utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Oke, Kan itu yang saya tanya. jawab dulu ya. Begini, sama saja Silakan. saya bertanya sama Bro, mana ajaran Allah di dalam Islam? Karena Allah tidak pernah berbicara dengan Muhammad, tapi Jibril. Sama saja, jadi kamu jangan bertanya konyol. Oh, tidak Bertanya yang dong. cerdas. Tidak sama, Coba- beda itu. Coba berikan dulu satu kalimat di dalam Quran itu yang perkataan Allah langsung kepada Muhammad. Ada enggak? Beda dong. Allah itu Ya tidak sudah, nusul kalau jadi beda, manusia. kau jawab. Jadi Berarti gitu. dia ada wakilnya. Makanya Seperti kamu Yesus, jangan Yesus itu suka wakil standar Tuhan. ganda. Anda Jangan tidak kamu bisa suka bertanya standar langsung ganda. kepada Allah, kepada Bapa, tapi harus bertanya kepada Yesus. Sama seperti kami. Begini loh Bertanya jawabannya kepada Rasulullah. Zulkifli, begini jawabannya, Bro. Bahwa Silakan. bahwa Yesus turun ke dunia untuk mempraktekkan dirinya menjadi manusia, bahwa kemanusiaannya ada gitu. Jadi yang Anda tanya tadi apa ya? Kok sampai Yang bisa saya tanya, Yesus itu datang ke atas muka bumi kepada Bani Israel untuk membuktikan dirinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta, atau membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan sang pencipta alam semesta. Yang pertama saya sebentar kawan. Tunggu dulu bro. Tadi Anda membuat satu kesimpulan memberikan utusan. Jadi Anda bertanya utusan itu Anda dapat tolak ukurnya dari mana? Yesus di banyak dalil mengatakan dia adalah utusan Tuhan. Bahkan kalau kita lihat di dalam konsep ajarannya, hidup kekal loh. Hidup kekal, resep menurut Yesus mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Tadi Itu saya hidup sudah kekal. jawab tentang Yesus sebagai utusan, jadi bukan masalah. Gini loh bro, biar kamu dapat. Anda tadi mengatakan kekal. Yesus kekal. Yang kekal itu apa?
Tentu hanya Tuhan saya tidak mengatakan Yesus kekal. Tidak ada ucapan saya Yesus itu kekal. Yang saya katakan, Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk memperoleh hidup kekal itu resepnya dua. Percaya hanya kepada Tuhan yang menyembah, yang mengutus dia, dan percaya dia itu adalah utusan Tuhan. Nah, makanya saya tanya, menurut Yesus, datang kepada Bani Israel memperlihatkan segala macam mujizat yang sangat luar biasa, itu untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan atau membuktikan dirinya Tuhan itu sendiri? Saya jawab membuktikan dirinya, dengar, membuktikan dirinya adalah Tuhan itu sendiri menjadi terang, bahwa di dalam kekristenan itu ada dalilnya? Ada perkataan Yesus begitu? Ada. Sebentar. Anda bertanya kan, saya menjawab. Jadi begini. Nah, bahwa kekristenan itu adalah terang. Maka siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan terang. Kenapa dia terang? Karena motivasi ajarannya yang benar. Karena ajarannya bagus, maka itu adalah menjadi terang. Tapi kalau ajarannya salah, tentu itu gelap. Nah, itu menjadi motivasi kita melihat Yesus itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan. Nah, yang Anda tanya apalagi, kan terangnya di situ. Lah kan tadi Abang mengatakan Yesus datang menerangkan dirinya adalah Tuhan. Sebentar, ya kan? Mana buktinya kalau dia adalah Tuhan? Tunggu Bang. Bentar dulu ya. Yang pertama, penggiringan opini dari Juma sudah salah. Kamu katakan Yesus datang untuk Bani Israel. Yesus datang untuk semua bangsa. Itu udah pasti. Enggak. Yesus melakukan mujizat. Bentar. Yesus menyembuhkan orang Samaria. Yesus kalau menyembuhkan enggak apa-apa. Perwira Roma. Yesus juga melayani orang Yunani, ya. Jadi artinya bahwa kedatangan Yesus itu untuk semua orang. Bahkan Yesus dikatakan juru selamat dunia. Di situ ya. Karena dikatakan oleh Yesus, dia datang ke dunia, bukan datang ke Yahudi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bro Juma harus mengerti dulu perbedaan arti kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab PB. Memang saudara Muslim banyak sekali tidak bisa membedakan beda arti kata Tuhan dengan Allah. Kalau Ibu Lindsay sangat gampang memahami beda kata God dan Lord. Yesus itu Tuhan dalam pengertian kurios, bukan dalam pengertian theos. Kurios itu artinya penguasa, pemilik, Tuhan. Jadi Bro Zulkifli, Juma harus dulu menanamkan dalam pikirannya, dalam ilmunya, dalam pengetahuannya, bahwa ketuhanan Yesus itu artinya kepenguasaan Yesus. Bahwa Yesus berkuasa di bumi di surga, dan kepenguasaannya itu berasal dari Bapa. Ini harus disamakan dulu persepsi tentang arti kata Tuhan, supaya dialognya elok. Tapi kalau Bro Juma tidak memahami perbedaan ini, maka izinkan saya menjelaskan. Kalau sudah saya jelaskan, Bro tidak paham, berarti kemampuan nalarnya itu yang harus diperbaiki. Jadi Tuhan dalam konteksnya itu adalah kurios. Allah di situ adalah theos. Kurios itu berbicara tentang kepenguasaan. Kepenguasaan Kristus. Dia berkuasa di bumi di surga, maka dia mengadakan mujizat. Dan mujizat dilakukan Yesus untuk semua orang yang datang kepadanya, tanpa memandang apa yang menjadi bangsa, suku, atau agamanya apapun. Silakan ditanggapi. Iya, jadi kalau Anda kemudian ingin mengajari saya Tuhan dan Allah, itu kebalik Bang. Harusnya saya ngajarin Anda. Karena kenapa original kitab Anda itu tidak ada kata Allah. Tunggu dulu. Saya yang harus ngajarin Anda. Kata Allah itu diambil dari Al-Quran. Khususnya lembaga Alkitab Indonesia. Salah. Dari kata mana diambil Allah itu? Tolong terangkan saya. Sebentar, silakan. Saya jelaskan ya. Silakan. Dari mana asal kata Allah yang diambil oleh lembaga Alkitab Indonesia? Silakan. Oke, sebentar. Kayaknya perlu dipanggilin Husain deh, yang orang Arab itu. Tolong dijelaskan dulu coba. Loh, ini kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Indonesia? Sebentar, saya jawab samamu ya. Ya, silakan. Kerajaan Arab sudah ada di zaman Salomo. Kerajaan Arab. Ya, bahkan saya sudah ngerti kalau itu, Bang. Kau diam kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab. Ngomongnya gantian dong, Mang Zul.
Cuma biasain sedang kalau menjawab. orang Saya jawab sedang jangan menjawab. dipotong. Biasain kalau Saya sedang orang jawab menjawab, jangan ya. dipotong. Jadi kalau saya menjawab, Anda boleh potong gitu? Enggak Kamu juga gini, kok, nggak kamu ada yang suka potong. memelintir, bro. Iya. Saya jawab ya. Ya silakan. Di dalam data Alkitab, Gini, Raja tunggu dulu. Arab, Kalau saya menjawab, Anda potong. Giliran kalian menjawab, Kagak ada, cuma nggak ada yang motong. Oke. lu, jangan nggak di ada. mute, jangan di mute, ya. jangan di mute. Saya Sebentar cuma ya. sendiri di sini, kawan. Saya jelaskan kepada Anda. Enggak, Ya. udah salah, bro. Kalau saya yang Jadi menjawab, jangan dipotong juga dong. Jangan cuma Anda yang bisa. Tidak salah. Jadi saya Dari harus tadi. meluruskan. Anda tidak punya penilaian kepada saya yang berdasar. Sekarang Saya gini, bisa meluruskan. kitab Kebetulan Anda saya itu pakai handphone. dalam bahasa Kalau Yunani saya diterjemahkan pakai ke laptop, dalam saya bahasa berikan Indonesia data atau ke dalam bahasa Arab? Saya tanya dulu. Sebentar. Bahasa Indonesia Saya atau bahasa Arab? Sekarang saya jelaskan samamu. Silakan. Jadi gini, belajar sejarah itu harus diawali dari akarnya, dari awalnya. Ya, silakan. Oke. Silakan. Bangsa Arab sudah memberikan upeti kepada Raja Salomo di abad ke-7 sebelum Masehi, abad ke-9 sebelum Masehi. Artinya ketika Raja Arab sudah ada, maka bangsa Arab sudah ada dan bahasa Arab sudah ada. Di zaman Kisah Para Rasul, orang-orang dari Arab datang ketika peristiwa Pentakosta dan mereka berbahasa Arab. Bahasa Arab adalah begitu. Dan gereja juga sudah menemukan manuskrip atau buku liturgi di mana kata Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen sebelum Islam ada. Berarti Jadi betul, nama Tuhan itu Allah. Sebentar. Jadi Nanti ada kata tanggapan. Allah itu sudah digunakan oleh orang Kristen, orang Yahudi, bahkan kaum pagan dan agama-agama lain yang berpusat di Nabatean waktu itu sebelum Islam, sudah memakai kata Allah itu sebagai panggilan kepada sesembahan mereka. Jadi kata Allah itu bukan milik Islam, tapi itu milik bangsa Arab atau semua orang yang bisa menggunakan bahasa Arab. Dan satu lagi, saya mau sampaikan samamu. Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan tidak mengacu kepada KBBI. Karena Alkitab terjemahan bahasa Indonesia lebih tua daripada KBBI. Jadi kalau kamu memahami sejarah secara utuh, maka kamu akan bertanya dengan cerdas. Tapi karena kamu memahami sejarah hanya secuil, maka kamu mempertontonkan pengetahuanmu yang secuil itu, dan kamu pintar bagi orang yang tidak pintar. Tapi kamu tidak pintar bagi kami yang pintar. Oke, sekarang giliran saya. Ya, jangan dipotong. Lembaga Alkitab Indonesia itu. Jangan yang ada yang potong ya. Jangan ada yang potong ketika Bro Zuma bicara ya. Biarkan dia bicara. Oke. Lembaga Alkitab Indonesia itu diresmikan tanggal 9 Februari tahun 1954. Oke. Kitab Anda sejatinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bukan ke dalam bahasa Arab, karena kita lagi di Indonesia. Kalau orang Arab Kristen menggunakan kata Allah, wajar. Mereka orang Kristen. Tapi kalau orang Indonesia, apakah mereka orang Arab? Kan bukan. Nah, disinilah yang saya katakan, saya yang harus menjelaskan kepada Anda kata Allah. Karena Islam itu kata Allah itu patok matinya adalah nama Tuhan kami, gitu loh. Kalau Anda mengatakan bahwa Allah bukan nama Tuhan, lalu apa? Lalu apa kalau bukan nama Tuhan? Jabatan jabatan, ya sudah. Presiden kayak raja itu jabatan. Oke, saya jelaskan ya sama Abu Bro ya. Tunggu dulu. Kalau Allah bagi Anda itu adalah jabatan, itu Anda dapat dari mana jabatan itu? Sementara bagi orang Arab menyebut kata Allah itu bukan untuk sekedar jabatan, tapi menyebut kata Tuhan itu mereka sebut dengan sebutan Rab. Rab kalau Tuhan dalam bahasa Arab. Lalu Allah yang Anda katakan. Kalau Anda bisa memberikan bukti bahwa original teks kitabnya Kristen Arab pra-Islam itu menggunakan kata Allah, silakanlah tunjukkan. Karena yang mereka sebut adalah Rab. Tuhan. Nah sekarang, kalau di Indonesia Anda mengatakan Tuhan Anda juga adalah Allah, lalu dikemanakan kata Tuhan? Untuk apa kata Tuhan itu?
Tuhan itu kan sudah mewakili gelar dari pencipta, pangkat. Lalu Allah. Lalu Allah. Jadi yang sejatinya mengajarkan Anda kata Allah dan Tuhan itu saya, bukan Anda. Iya, perbedaannya di sini justru, bro. Oke, saya jelaskan. Bang Erben, silakan. Jadi gini, kita tinggalkan itu. Ini adalah upaya Anda untuk meninggalkan tema yang tadi. Yang dimaksud Tuhan, yang dimaksud Allah, yang dimaksud Rabb, yang saya kasih itu adalah pencipta alam semesta. Oke, tinggalkan kata Allah, tinggalkan kata Tuhan. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Bukan, Kenapa saya Anda harus takut kepada tema? Yesus itu datang mengajarkan dirinya sebagai pencipta alam semesta. Jangan kata Tuhan atau kata Allah. Sebagai pencipta alam semesta, atau dia adalah utusan pencipta alam semesta. Silakan. Oke, dua-duanya saya jawab ya, berikan waktu ya. Yang pertama, bahwa orang Kristen tidak pernah mengacu menerjemahkan Alkitab kepada Al-Quran. Dan orang Kristen meyakini bahwa bahasa Arab itu bukan milik agama Islam. Karena bahasa Arab lebih tua daripada agama Islam. Itu dalam pemahaman orang Kristen. Dan Kristen di tanah Arab sudah lebih dahulu menggunakan bahasa Arab. Termasuklah salah satu Waraka bin Naufal yang adalah seorang rohaniawan yang non-muslim, bahkan itu menjadi paman dari Siti Khadijah. Kalau kita mau bahas itu nanti kamu akan mengirikan. Itu yang pertama. Jadi Oke, jangan dulu. Yang kedua, Yesus datang ke dunia ini melakukan mujizat bukan untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Allah Bapa, bukan. Tetapi Yesus datang ke dunia ini dengan segala perbuatannya adalah untuk menyatakan rencana Allah, program Allah, karya Allah bagi penebusan, bagi keselamatan, bagi manusia. Orang Kristen yang memiliki paham Tritunggal tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri atau Allah Bapa itu sendiri. Tapi Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah di sini logos. Jangan lagi nanti kamu bilang firman itu Lego. Beda. Lego itu kata kerja. Logos itu kata benda. Jadi Yesus datang, memang dia adalah utusan. Yang diutus itu adalah firman. Apa itu firman? Logos Allah yang kekal di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah tentu adalah Allah. Karena itulah maka orang Kristen mengatakan Yesus adalah Allah karena dia logosnya sendiri. Ini pemaparan yang sangat sederhana. Silakan kamu tanggapi atau kamu tanya, silakan. Ya, jadi Anda sudah menjawabnya dengan jujur. Yesus datang untuk membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Utusan pencipta alam semesta. Sebentar, jangan dipelintir dong bro kata-kataku. Utusan Allah Bapa, bukan utusan ya Tuhan. Udah. Ya. Bukan. Sama aja itu yang saya maksud Allah Bapa pencipta alam semesta. Enggak. Kamu dewasa bro, jangan anak-anak lah. Tadi kan Giliran saya sudah Anda menggunakan istilah-istilah Islam. Bukan begitu. Oke, saya ikuti maunya. Yesus datang menyatakan dirinya sebagai utusan Allah Bapa. Oke, saya ikut bicara Anda, Allah Bapa. Ya. Oke, berarti Yesus itu bukan Allah Bapa itu sendiri kan? Iya, betul. Kamu betul. Nah, sekarang kesimpulannya sudah nyata kan bahwa Yesus itu bukan Allah Bapa. Nah, kenapa kalian menyembahnya? Sementara dia bukan Tuhan Allah Bapa. Oke, saya jawab ya. Tadi kalau kamu masih ingat ketika saya berbicara arti kata menyembah, seharusnya pertanyaan ini tidak kamu ulang. Dalam konteks PL, raja itu disembah, Daud disembah, Salomo disembah, dan orang Yahudi itu menyembah Allah juga. Artinya menyembah itu sesuatu yang disembah tidak melulu hanya Allah. Karena kata menyembah itu kata yang netral. Kata menyembah itu bisa berubah makna, tergantung oknum, objek kemana dia menyembah, siapa yang disembah itu. Kami menyembah Yesus karena memang dia adalah Raja segala raja. Dan dia adalah firman Allah sendiri. Yang maha kuasa. Yang kekal. Dalam konteks itu. Jadi kami menyembah Yesus bukan menggantikan Yesus itu. Bahwa dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Bukan. Tapi dia adalah firman Allah. Dia adalah Raja segala raja, Kurios. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dalam konteks itulah.
Kami menyembah Yesus. Ini yang harus bro, tolong dicatat pernyataan saya. Supaya nanti jangan pertanyaannya ulang-ulang. Kalau ulang-ulang nanti kan kelihatan kita tidak dewasa bro. Oke, silakan ditanggapi. Bentar Bang Juma, Juma sebentar. Ini di channelnya Juma penontonnya kok bisa lebih banyak ya, hampir 2000 ya. Biasanya cuma 1000 loh. Oh berarti sering-sering deh Juma keluar kandang gitu. Baik, lama-lama kalau terlalu sering kamu sama aku nanti channelmu sepi kok. Baik. Ya lanjut cuma iklan aja. Lanjut. Oke. Ya, berarti kita jadi rezeki buat Bro Zuma ya. Oke, lanjut. Jadi gini. Di awal saudara sudah mengakui Yesus itu adalah utusan Allah Bapa. Artinya Yesus bukan Allah Bapa. Tapi pada kondisi kejujuran Anda kemudian mengakui dengan segala macam embel-embel yang Anda sebutkan tadi kepada Yesus yang adalah utusan Allah Bapa, kemudian menjadikan Anda mendudukkan Yesus itu sendiri adalah Allah Bapa itu sendiri. Kalau tidak berarti itu jangan suka memelintir lah. Sekarang begini, Anda mengatakan tadi Yesus itu, jadi boleh motong gitu ya. Tadi saudara mengatakan Yesus itu adalah utusan Allah Bapa. Ya, cuma bentar. Tadi Anda bilang ketika saya menjelaskan saya memelintir, tetapi kan saya nggak begitu. Nah sekarang Juma juga begitu, dibilang jangan melintir. Saya nggak melintir loh. Saya mengatakan Anda mengatakan Allah Bapa. Yesus itu adalah Allah Bapa. Kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah Sang Firman. Yesus itu adalah Firman. Terus apa lagi? Yesus itu adalah Firman Allah yang menjadi manusia. Oke. Nah, dia adalah utusan Allah Bapa kan? Iya, Firman diutus Allah Bapa. Iya, betul. Berarti Yesus bukan Allah Bapa. Dia bukan Allah Bapa, tapi firman-Nya Allah Bapa. Selesai. Betul. Tapi sekarang konsep iman Kristen yang saya tahu mendudukkan Yesus itu sebagai sembahan. Dalam arti kata dialah pencipta alam semesta itu sendiri. Benar salah, kamu salah. Kami menyembah Yesus karena dia adalah firman Allah yang olehnya Allah mencipta. Kami menyembah Yesus karena dia adalah berkuasa di bumi di surga, di mana kekuasaan dilimpahkan oleh Allah Bapa kepadanya. Dalam konteks itu. Berarti saya keliru. Nah sekarang, kamu keliru. Oke, saya keliru. Sekarang sembahan saudara saya ini ada berapa? Berarti kamu belum memahami arti kata menyembah yang saya jelaskan. Jawabannya dulu. Sembahan Anda ada berapa? Bukan begitu. Kami menyembah Allah Bapa sebagai Sang Pencipta yang darinya Yesus berasal. Dan kami menyembah Yesus sebagai wujud nyata kami, kehormatan kami kepada Bapa yang mengutus. Karena Yesus sendiri mengatakan, barang siapa menghormati Bapa, ia menghormati aku. Barang siapa tidak menghormati aku, dia tidak menghormati Bapa. Jadi ini bukan masalah jumlah. Saya kasih contoh ya, Orang di kerajaan keraton di Jogja, semua dayang-dayang hamba-hamba di sana yang adalah Muslim menyembah seorang yang namanya Sultan. Tetapi mereka juga Muslim menyembah Allah, SWT. Apakah mereka memiliki dua penyembahan? Iya, tetapi satu sebagai Allah Sang Pencipta, tetapi satu sebagai seorang Sultan. Kami menyembah Allah Bapa sebagai Sang Pencipta kami, dan kami menyembah Yesus sebagai penguasa yang kekuasaannya berasal dari Allah, dan dia adalah Raja segala Raja, dan nanti menjadi Hakim di akhir zaman. Dalam konteks itu kami menyembah Yesus. Oke, berarti sembahan Anda kan ada dua. Bukan masalah satu atau dua, tapi sembahan kami kepada Allah yang Esa sebagai pencipta, final hanya satu. Sembahan kami kepada Kristus yang adalah, dia adalah firman yang menjadi manusia, Raja segala Raja. Sembahan Anda final, Allah Bapa. Nah, terus Allah Yesus Bapa sebagai Sang Pencipta, Yesus sebagai Raja segala Raja disembah. Dalam hukum berarti dua. Seorang raja. Berarti dua sembahan Anda. Saya sudah kasih contoh tadi samamu, seperti orang di keraton Jogja. Raja Sultan disembah oleh para hamba-hambanya itu, tunduk mereka, hormat mereka, tapi bukan penyembahan sebagai seorang Allah, tapi seorang raja. Bagi kami Yesus posisinya seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya sembahan Anda adalah dua. Yang pertama Allah Bapa, bukan. Yang kedua adalah Yesus. Kesimpulan yang salah.
kesimpulan saya tadi sudah cukup jelas. Tergantung kamu bagaimana memahaminya. Iya, itu yang saya pahami. Yang saya pahami. Sembahan Anda adalah ada dua. Bukan, pemahamanmu seperti itu sama seperti iblis yang belajar Alkitab suka mengurangi perkataan atau mengubah perkataan. Tadi katanya Yesus bukan Allah Bapa. Iya, betul. Nah, sekarang Yesus juga Anda sembah. Iya, sebagai raja segala raja. Iya, mau sebagai raja, mau sebagai apapun, yang jelas Anda sembah kan? Iya, raja segala raja. Nah, berarti sembahan Anda ada dua, kan begitu. Di dalam konteks PL, dalam kerajaan Israel, raja disembah sebagai raja mereka. Karena kata penyembahan itu bisa diartikan juga sebagai penghormatan, pengabdian, ketundukan. Jadi kata penyembahan itu kata yang netral. Dia bisa berubah makna terletak pada objek atau oknum di mana kata menyembah itu dialamatkan. Yang pasti Yesus itu Anda imani sebagai raja di atas raja kan? Oh iya pasti, raja segala raja. Makanya kami percaya sama dia. Kalau Allah Bapa, pencipta alam semesta yang darinya dia bukan raja di atas raja. Loh, Allah Bapa itu pemilik alam semesta. Ya itu makanya saya tanya, dia bukan raja di atas raja. Dia bukan hanya raja di atas segala raja, pemilik alam semesta. Itu berarti dua sembahan Anda. Yang satu bukan pemilik alam semesta. Yang satu pemilik alam semesta. Saya kasih tahu ya sama bro. Kan begitu di atas Bapa itu di atas raja, bro. Nah, berarti kan dua. Yesus adalah di bawah raja, yang satu Allah Bapa di atas raja. Berarti sembahannya ada dua. Oke, saya jelaskan ya. Tadi bro, kan tadi sudah dijelaskan. Dimanapun Anda berada, saya mau sampaikan begini ya. Dalam konteks orang Yahudi, pada masa kerajaan Salomo dan Raja Daud itu disembah oleh para pelayan-pelayannya. Tetapi mereka adalah menyembah Allah Bapa di surga, Yahweh. Bukan berarti mereka menyekutukan. Karena kata menyembah kepada Allah dengan menyembah kepada raja, kata menyembah di situ berbeda maknanya. Kenapa? Karena oknum alamat penyembahan itu mengubah. Ini sebenarnya kalau orang mengerti bahasa dan konteks. Saya ngerti kalau itu Salomo, Daud disembah dalam perspektif sebagai manusia. Dia bukan tidak menyembah sebagai pencipta. Bukan sebagai manusia, kan gitu. Sebagai raja mereka, sebagai raja. Iya, sebagai raja, tapi raja dalam perspektif manusia. Kan gitu. Tapi berbeda dengan Yesus. Jadi artinya Yesus ini bukan hanya sebatas seperti Daud, lebih dari itu. Itu iman Anda. Lebih dari Daud, betul. Ya betul. Nah, kenapa? Bentar, saya kasih berarti tahu ya. yang tadi tidak bisa dijadikan sebagai contoh. Daud dengan raja? Apa bedanya Daud sebagai raja, Salomo sebagai raja dengan Yesus sebagai raja? Daud kerajaannya dari dunia dan Salomo dari dunia. Mereka raja yang berdosa dan jatuh ke dalam dosa dan mereka butuh pengampunan dosa. Tetapi Yesus raja yang datang dari surga, firman menjadi manusia, yang kerajaannya kekal yaitu kerajaan surga, raja yang tak berdosa tapi berkuasa mengampuni dosa, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, itu hanya dialamatkan kepada Yesus. Tapi jadi posisinya bukan sebagai Allah Bapa. Yang harus dipikirkan adalah dengan gelar Yesus yang begitu agung, yang begitu mulia, dengan pribadinya yang begitu kudus, begitu sempurna, maka layak dia disembah dalam konteks kemuliaan keagungannya, tapi bukan menggantikan posisi Allah Bapa. Nah itu dia, berarti kan beda dengan Allah Bapa. Sehebat apapun julukan yang Yesus beri, yang mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa, bagi orang Kristen itu ajaran yang keliru, bro. Ya, itu dia makanya. Berarti Anda tidak monoteisme karena sembahan Anda itu ada dua. Belum lagi kalau ada Roh Kudus. Berarti kamu nggak ngerti. Kamu nggak ngerti. Saya mau tanya samamu, di dalam Muslim ada 20 sifat Allah. Apakah bisa dikatakan kalian Allahnya 20? Enggak dong, karena itu cuma sifat. Ya berbeda dengan Tuhan Anda, satu manusia, satu roh. Iya, bedanya adalah sifat Allah Anda tidak pernah menjadi manusia. Sifat Allah kami firman bisa menjadi manusia. Nah itu dia makanya, di situ masalahnya. Karena Anda mengatakan firman menjadi manusia. Padahal di dalam kitabnya Bani Israel tidak ada ajaran firman menjadi manusia itu. Yang ada hanya di dalam ajaran Kristen. Ya wajar.
Ada bro, siapa bilang nggak ada? Yang mana? Yang mana? Firman jadi manusia. Bro Zuma. Belum tahu dia. Dulu. Ya. Bro Kejadian Zuma 18 itu kan mengikuti. Ntar dulu, Bro Zuma itu mengikuti framingnya si Billy dan si Valen dan enggak. si siapa? Enggak. Saya belajar sendiri. Bro, enggak usah ngelak karena bro ada di sana dengan mereka dan mendapat sumber-sumber dari mereka. Saya ada di mana-mana. Karena Yesus Yahweh Elohim itu berapa kali menjadi manusia. Dia bertemu dengan Abraham sampai makan minum dengan Abraham. Itu iman kalian yang hanya umat terjemah. Ya, tapi mereka Bani Israel tidak pernah mengimani itu. Bro Juma, Anda salah di situ. Ntar dulu Bro Juma. Bro Juma ini selalu memframing dan langsung menyimpulkan. Kalau Bro bilang terjemahan, saya bilang begini. Minta maaf ya sama Bro ya. Allah SWT itu menjadi Allah terjemahan. Gitu loh. Iya. Kenapa karena Musa itu berbahasa Ibrani. Kenapa di Al-Quran Musa berbahasa Arab? Nah, Arab karena dia datang berfirman kepada orang yang menggunakan bahasa Arab. Sebentar dulu. Jadi bro jangan pakai standar ganda. Ketika bro katakan kami umat terjemahan, maka bisa kita juga melakukan hal yang sama. Nah, kami tidak mau ke situ bro. Makanya saya bilang tadi, jangan langsung menyimpulkan untuk keyakinan seseorang. Nggak bisa begitu, Bang Sniper. Nggak bisa. Karena nggak bisa. Yang punya kitab perjanjian lama itu siapa? Anda atau kami juga. Kami siapa? Orang Kristen. Saya jelaskan ya. Silakan. Dalam konteks PL ada yang namanya teofani. Teofani itu itulah yang disebut dengan firman hadir dalam natur manusia. Itu yang disebut dengan teofani. Itu bisa kita buktikan. Saya karena pakai handphone makanya saya tidak bisa data-data. Itu yang pertama. Yang kedua, bro mengatakan bahwa kitab Yahudi bukan kitab kami. Bro lupa bahwa Yesus itu orang Yahudi, murid-muridnya Yesus. Yahudi, dan kekristenan itu sebentar. Dan kekristenan itu lahir dari perut orang Yahudi. Ya, jadi orang Kristen sejak semula tidak pernah membuang kitab Yahudi, beda dengan Muslim yang membuang kitab Yahudi. Tetapi isi kitab Yahudi banyak dalam tanda petik dikopi di kitab Anda. Kalau kami Anda sebut kitab apa umat terjemahan, maka kamu bisa saya sebutkan Allah penterjemah kitab. Ya, terserah aja. Jadi nggak masalah. Kalau kami menerjemahkan kitab wajar. Tapi kalau Allah menerjemahkan kitab, itu menurut saya perlu kamu renungkan. Seperti yang disampaikan kawanku, Sniper tadi. Sekarang boleh enggak saya bertanya? Ya dari tadi kamu bertanya dengan penjelasan itu. Adam ketika berdialog dengan Allah di Gan Eden menggunakan bahasa apa? Saya tidak tahu. Nah, sekarang Allah ketika datang kepada Musa menceritakan tentang percakapan Adam dan juga percakapan Adam dengan Allah di Gan Eden. Apakah mereka boleh saya katakan bahwa Allah Bapa juga ini adalah Allah penterjemah? Sebentar. Jadi belum selesai saya jawab tadi. Adam ketika komunikasi dengan Allah menggunakan bahasa apa saya tidak tahu. Tetapi di dalam Alkitab yang dicatat oleh Musa itu ditulis dalam bahasa Musa. Nah, berarti Allah Bapa datang kepada Musa menerjemahkan bahasanya Allah Bapa ketika dia berfirman kepada Adam. Kan gitu. Dengarkan dulu baik-baik. Jadi apa bahasa yang digunakan? Ya saya lebih percaya kepada Musa. Kenapa? Karena Musa itu pernah mengalami perjumpaan secara luar biasa dengan Allah. Bahkan mendengarkan, melihat kemuliaan Allah dan disaksikan oleh banyak orang. Beda dengan baginda Muhammad yang tidak pernah bertemu dengan Allah. Sekalipun nggak pernah. Jadi saya lebih percaya kepada Musa dalam hal itu bro. Oke. Ya itu iman Anda ya. Nah sekarang bukan hanya iman saya, itu fakta sejarah. Iya, Al-Quran juga mengatakan itu kok. Allah berjumpa dengan Musa. Itu benar itu tak bisa dipungkiri itu. Ya sudah nggak apa-apa. Nanti kalau saya percaya sama Musa tepat dong. Iya.
Ini Kan pamit cuma admin kamu saya dengar, di-kick dari dengar. ya, Cuma saya tadi kamu berkata, kamu karena tadi admin yang saya berkata bahwa di-kick kamu akan dari mengajari kami. Zoom kalian. Udah, Ternyata cuma sum-sum Kristen itu sama semua. Ya. kamu tadi Saya pamit. mengatakan Kau kamu bilang akan juga mengajari Kristen kami. sama semua. Kamu di sini leluasa untuk bertanya kok. Admin saya di-kick, admin saya di-kick. Cuma dengar Oke sahabat-sahabat sekalian, kita lihat bagaimana kemudian admin kita itu di-kick ya. Beginilah kebiasaan mereka. Kenapa saya selalu malas untuk berkunjung ke Zoom mereka? Karena ini yang terjadi. Ketika mereka sudah terpojok, maka yang ada kemudian adalah meng-kick. Nah, kalau kita sudah di-kick, percuma dong saya menjelaskan. Enak aja saya menjelaskan di sana sementara saya tidak menerima materi tentang apa yang mereka jawabkan, apa yang mereka sajikan pada saat kita tanya jawab. Ya mending saya keluar, karena admin kita sudah di-kick. Untuk apa lagi kita di sana, ya kan? Nah, daripada menjadi bahan ocehan saja oleh mereka, mending kita keluar. Karena itulah saya katakan, inilah kenapa saya malas masuk ke dalam Zoom-nya teman-teman Kristen. Karena ini dia, kerjanya cuma meng-kick kalau sudah ke pojok. Admin kita di-kick. Ya maka karena itulah saya tarik diri. Bukan begitu kawan-kawan? Nah, karena dia panik, maka kita di-kick. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, ini adalah pelajaran yang berharga. Ternyata mereka 10, 20, 30 orang pun tidak bisa memberikan argumen yang benar-benar tepat sesuai dengan ajaran Yesus. Mereka hanya mengedepankan ajaran mereka meninggalkan ajaran Yesus yang datang kepada mereka, yang datang kepada Bani Israel. Karena itulah kemudian saya katakan, mau dimanapun berdebat, Kristen itu sama aja. Mereka tidak punya akal dan tidak punya logika. Yang ada hanya akal-akalan. Jadi saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih telah menemani kita selama kurang lebih 1 jam 2 jam ini dengan teman-teman Kristen kita yang curang. Ya, dia tahu bahwa kita ada admin, dia tahu kita live karena dia malu kalau apa yang kita pertanyakan itu membuat mereka babak belur, maka kemudian admin kita di-kick. Padahal dia tahu bahwa admin saya itu adalah menara siar. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf karena tidak mampu untuk tetap berada di dalam Zoom-nya mereka karena mereka lebih mengedepankan rasa malunya mereka daripada mencari ilmu. Padahal itu adalah kesempatan emas bisa menghadirkan Zuma di Zoom mereka. Mereka boleh banyak bertanya tentang apapun, baik itu Quran maupun kitabnya mereka. Tapi ternyata mereka mencontohkan perilaku yang tidak berkenan. Kita tutup ya dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar.